Novel fiksi bela diri perkotaan. Cincin Naga edisi 2376 hingga 2400. Cerita berlanjut. Setelah beberapa saat, badan Sentian mulai memancarkan cahaya redup, dan aura yang kuat dan mengerikan terpancar dari badan Sentian. Mata Sentian perlahan terbuka. Pada saat ini, mata Sentian menjadi lebih dalam, memberi orang perasaan yang sulit dipahami. Tuan Sen, apakah Anda sudah mencapai terobosan? Merasakan perubahan aura Sentian, Liu Xing dan Liu Rui sangat gembira. Sentian perlahan berdiri lalu mengangguk. Merasakan perubahan pada badannya, Sentian akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pola ini akan begitu kuat. Dia hanya menghasilkan 2 pola kekuatan Dao, namun hal itu sebenarnya secara langsung menaikkan tingkat kekuatannya ke tingkat ke-6 Dewa Bela Diri, yang merupakan tingkat ke-6 alam divisi spiritual. Kalau seseorang mampu mengolah kekuatan pola Dao sampai tingkat ke-9, bukankah alamnya akan berada di luar jangkauan surga? Sekarang seluruh alam rahasia dipenuhi oleh roh-roh mahiyat hidup, dan roh-roh mahiyat hidup inilah yang menjadi sumber daya bagi Sentian untuk mengembangkan kekuatan pola Tao. Liu Xing, sudah berapa lama aku berlatih? Sentian bertanya pada Liu Xing. Tuan Sen, Anda telah berlatih selama sehari semalam. Baru saja, Leng Wudao dan anak buahnya menemukan tempat ini. Jika bukan karena kemunculan tuanku yang tiba-tiba, saya khawatir kita sudah terbunuh sekarang. Kata Liu Xing. Ku tua. Sentian tertegun, lalu dia melihat Ku Yuncang yang sedikit pucat dan memejamkan matanya tidak jauh darinya. Apa yang terjadi? Sentian tahu kekuatan Ku Yuncang. Leng Wudao dan yang lainnya bukan tandingannya. Namun, Ku Yuncang di depannya jelas menderita luka dalam yang parah. Tuan Sen, beginilah. Liu Rui menceritakan adegan di mana Ku Yuncang baru saja secara paksa mengaktifkan energi internalnya untuk menciptakan keadaan transformasi. Kalau bukan karena pertunjukan tingkat pencerahan ini, Leng Wudao dan yang lainnya tidak akan takut sama sekali. Ketika Sentian mendengar ini, dia langsung mengerti, jadi dia melangkah maju dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Ku Yuncang. Aliran kekuatan spiritual langsung menembus ke dalam badan Ku Yuncang, dan dia memeriksa Ku Yuncang. Ku Yuncang juga membuka matanya saat ini, dan mendapati Sentian sudah bangun, lalu buru-buru berdiri dan berkata, Tuan Sen, apakah Anda sudah bangun? Laoku, sulit bagimu. Sentian tahu bahwa jika bukan karena latihannya sendiri, Ku Yuncang tidak perlu menakut-nakuti Leng Wudao dan yang lainnya seperti ini, dan dia bisa mencobanya. Namun, saat itu dia sedang berlatih dan dalam kondisi tidak sadar. Ku Yuncang harus bertarung dan melindungi dirinya sendiri, yang jelas di luar kemampuannya. Itulah sebabnya dia mengambil risiko untuk menciptakan adegan transformasi secara paksa. Tuan Sen, tidak masalah jika aku mengorbankan nyawaku untukmu. Ku Yuncang berkata sambil tersenyum tipis. Organ dalam badanmu terluka parah. Jangan aktifkan energi internalmu untuk sementara waktu. Ada banyak tanaman herbal di sini. Aku akan memetik beberapa dan membuat beberapa pil untukmu agar kau bisa pulih secepatnya. Kata Sentian kepada Ku Yuncang. Terima kasih, Tuan Sen. Ku Yuncang mengangguk penuh terima kasih. Tuan Sen, tuanku, ayo cepat pergi dari sini. Mungkin Leng Wudao akan segera kembali setelah dia menyadari apa yang sedang terjadi. Liu Xing mendesak Sentian dan Ku Yuncang. Sentian mengangguk dan segera pergi. Saat ini, Leng Wudao dan yang lainnya sudah berlari sejauh lebih dari 100 mil. Adegan tadi sudah membuat mereka ketakutan. Di lereng bukit, semua orang berhenti untuk beristirahat, terengah-engah. Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang berbicara. Lagi pula, saat mereka kabur tadi, mereka tidak mengenali satupun saudara atau teman dan tidak ada yang peduli dengan orang lain. Bagaimana mungkin ada kerja sama? Kalau sudah menyangkut hidup dan mati, orang-orang itu egois, jadi tidak ada yang bilang apa-apa. Akhirnya, Leng Wudao datang perlahan-lahan. Leng Wudao berkeringat dingin dan celananya basah kuyup. Dia begitu takut sampai-sampai dia mengompol tadi. Semua orang melihat penampilan Leng Wudao yang malu, dan tidak ada yang mengolok-oloknya. Lagi pula, tidak memalukan untuk ditakuti sampai mati oleh seorang master dalam kondisi transformasi. Saudara Leng, apakah kamu baik-baik saja?
Tong Haiyang melangkah maju dan bertanya pada Leng Wudao dengan khawatir. Tetapi ketika dia kabur tadi, Tong Haiyang bahkan tidak melihat ke arah Leng Wudao. Tidak apa-apa. Leng Wudao menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh frustrasi. Sekarang Sentian dilindungi oleh seorang master di alam transformasi, dia ingin membunuh Sentian untuk membalas dendam, tetapi tidak ada kesempatan baginya untuk melakukannya. Karena kamu baik-baik saja, kalau begitu gantilah pakaianmu. Tong Haiyang menunjuk ke arah celana Leng Wudao. Leng Wudao menunduk dan menyadari bahwa dia telah buang air kecil. Dia begitu takut sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Leng Wudao yang malu segera mencari tempat dan mengganti pakaiannya. Kutu kupret, ini benar-benar aneh. Monster tua itu sebenarnya adalah penguasa alam transformasi, dan dia sangat melindungi Sentian. Siapa Sentian itu? Leng Wudao mengumpat dengan marah. Aku juga bertanya-tanya, kapankah seorang ahli alam transformasi akan muncul? Tetapi monster tua itu telah membunuh orang-orang seperti orang gila, tetapi dia membiarkan kita pergi begitu saja dan tidak menyerang kita. Sungguh aneh, kata Tong Haiyang, sedikit bingung. Apakah menurutmu monster tua itu menggertak? Baru saja dia melambaikan tangannya dan kita semua musnah, tetapi dia tidak melakukan apapun. Bao Yukun melangkah maju dan berkata, kemungkinan besar itu hanya gertakan. Aku tahu bahwa bahkan seorang martial emperor tingkat 8 dapat menciptakan penampilan orang yang kuat di alam transformasi jika dia memaksakan energinya. Namun, itu hanya penampilan dan tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Pada saat ini, Yao Qing juga datang. Leng Wudao dan Tong Haiyang melirik Yao Qing dengan dingin, dan tidak ada yang berbicara. Bao Yukun berkata, Yao Qing, kamu masih berani mengatakan itu. Kamu adalah pelari tercepat tadi dan ketakutan seperti kelinci. Bukankah kalian semua sama? Jangan bicara tentang aku. Kurasa monster tua itu pasti belum mencapai alam kesempurnaan. Dia hanya ingin menakut-nakuti kita, kata Yao Qing. Semua orang terdiam saat ini. Setelah beberapa saat, Tong Haiyang berkata, apa yang dikatakan Yao Qing benar. Aku juga merasa sangat aneh. Monster tua itu hanya menggertak untuk menakut-nakuti kita. Kutu kupret, ayo kita kembali sekarang. Jika mereka sudah lama kabur, mereka pasti mencoba menakut-nakuti kita. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku tidak akan pernah melepaskannya. Leng Wudao berkata, dan hendak membawa orang kembali. Jika itu benar-benar hanya gertakan, maka organ dalam monster tua itu seharusnya sudah terluka sekarang, dan kita tidak perlu takut padanya sama sekali. Kata Bao Yukun. Tak lama kemudian, semua orang berbalik, tetapi mendapati Sentian sudah tidak ada lagi. Kutu kupret, mereka benar-benar ketakutan. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Kejar mereka. Leng Wudao memimpin anak buahnya untuk mengejar Sentian dan yang lainnya. Setelah memetik tanaman herbal, Sentian dan teman-temannya pergi menemui Yue Bukun. Semua orang menemukan tempat yang relatif terpencil. Sentian memurnikan beberapa pil dan kemudian membagikannya kepada Kuyuncang, Yue Bukun dan yang lainnya sehingga mereka dapat pulih lebih cepat. Peramal mengirim murid-murid kelompok Peramal untuk menempatkan penjaga di daerah sekitar. Selama Leng Wudao dan yang lainnya menyusul ke sini, mereka akan mengetahui beritanya secepat mungkin. Sentian sering keluar sendiri untuk memburu makhluk hidup dan meningkatkan kekuatan pola taonya. Dengan cara ini, Sentian menghindari kejaran Leng Wudao dan yang lainnya sambil memburu makhluk hidup untuk meningkatkan kekuatan pola dao. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Pada saat yang sama, di jurang yang gelap, kabut dingin terus melonjak, dan bahkan ada roh-roh makhluk hidup yang terus-menerus merangkak keluar dari jurang tersebut. Di bawah altar yang hancur di lembah abis, suara gemuruh terus bergema. Disinilah aura jahat paling pekat, dan disinilah roh-roh makhluk hidup terus mengalir keluar. Sepertinya tempat ini terhubung dengan neraka, dan jiwa-jiwa di neraka merangkak ke sini melalui lorong ini. Dan di bagian terdalam, tempat makhluk hidup terus mengalir keluar, ada sosok yang duduk dengan tenang di dalamnya. Semua roh makhluk hidup merangkak di sekitar sosok itu, tampak sangat ketakutan. Sosok ini memancarkan cahaya hitam, dan seluruh badannya hitam seperti tinta, seolah-olah dia mengenakan baju sirah hitam. Dan di dalam badannya, pusaran mulai berputar, dan semua energi jahat di sekitarnya tersedot ke dalam badannya.
Tiba-tiba sosok itu membuka matanya, dan ada cahaya dingin di matanya. Para makhluk hidup yang melewatinya tampaknya merasakan sesuatu. Mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan berlutut. Melihat jiwa-jiwa Mahtei yang berlutut, sosok itu perlahan berdiri, dengan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Neraka ini memang tempat yang bagus. Sayang sekali aku harus kembali sepagi ini. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang lembut. Jika Sentian melihat ini, dia pasti akan terkejut, karena ini adalah Ning Sam, yang telah lama bertarung dengannya tetapi tiba-tiba menghilang. Ning Sam dikirim ke jurang neraka oleh orang kuat untuk berlatih, tetapi sekarang dia akan dipanggil kembali karena kebangkitan energi spiritual, dan Ning Sam juga merupakan bagian yang tak terpisahkan darinya. Ning Sam merasakan energi jahat melonjak dalam badannya, matanya dipenuhi kegembiraan. Ning Sam mengepalkan tangannya, dan semburan aura dahsyat melesat ke langit. Sentian, aku tidak tahu apakah kau merindukanku. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan membiarkanmu merasakan neraka. Pada saat itu, seluruh dunia sekuler akan menghormatiku. Aku adalah seorang kultivator iblis, aku memiliki badan iblis api, dan aku adalah iblis alami. Hahaha, hahaha. Ning Sam tertawa arogan, dan suaranya bergema di lembah. Di kakinya, sekelompok besar makhluk hidup berlutut di tanah, gemetar. Ning Sam perlahan mengangkat tangan kanannya, dan aura jahat di sekelilingnya bergetar hebat, lalu menyerbu ke arah Ning Sam. Jurang yang awalnya gelap benar-benar mulai menjadi terang saat ini. Semua energi jahat tersedot ke telapak tangan Ning Sam, membentuk pusaran hitam besar. Ning Sam melirik makhluk hidup yang berlutut dan tersenyum. Selamat tinggal, orang-orangku, kalian bebas, pergi dan bunuh semua yang kalian lihat. Setelah Ning Sam selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju pusaran hitam, dan segera sosoknya menghilang ke dalam pusaran. Setelah Ning Sam menghilang, makhluk hidup menyerbu keluar dari jurang. Sementara itu di alam rahasia, Leng Wudao dan yang lainnya tidak menemukan Sentian, tetapi sering diganggu oleh roh makhluk hidup, dan mereka sengsara. Aneh sekali, kenapa makhluk hidup ini sepertinya tidak akan pernah bisa dibunuh, dan jumlahnya semakin banyak. Leng Wudao mengumpat. Sentian tidak terlihat dalam beberapa hari terakhir, tetapi dia telah bertemu dengan beberapa kelompok makhluk hidup. Meskipun makhluk hidup ini tidak terlalu kuat, mereka dapat dibunuh dengan bekerja sama. Tetapi pertempuran tanpa akhir ini telah membuat mereka sangat lelah, dan pengikut dari setiap sekte telah menderita korban. Yang paling penting adalah bahwa membunuh makhluk hidup ini tidak akan memberi manfaat apapun bagi mereka. Jika itu monster, Anda bisa mendapatkan pil binatang dengan membunuhnya. Namun, makhluk hidup ini seperti lalat, sangat menyebalkan. Membunuh mereka tidak ada gunanya selain membuang-buang energi. Tampaknya meskipun alam rahasia ini memiliki sumber daya yang melimpah, dengan begitu banyak makhluk hidup, tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kata Tong Haiyang setelah membunuh makhluk hidup dengan satu telapak tangan. Kalau mereka mendirikan kemah di sini nanti, bukankah mereka akan sangat terganggu dengan roh-roh makhluk hidup yang tak ada habisnya ini? Kita sedang diganggu oleh makhluk hidup, dan aku yakin Sentian juga dalam kondisi yang tidak baik. Mungkin mereka sudah dibunuh oleh makhluk hidup, kata Bao Yukun dengan optimis. Namun, mereka sama sekali tidak tahu bahwa Sentian kini ingin sekali bertemu dengan makhluk hidup setiap hari. Makhluk hidup di sekitar tempat mereka bersembunyi telah terbunuh. Sentian harus menempuh perjalanan ratusan mil setiap hari untuk menemukan makhluk hidup. Makhluk hidup ini adalah sumber daya terbaik bagi Sentian. Tempat ini sangat bagus, aku benar-benar tidak ingin meninggalkannya. Sentian memandangi jiwa-jiwa makhluk hidup yang telah dibunuhnya, hatinya sangat tersentuh. Pada saat ini, Sentian sudah memiliki 3 kekuatan pola Dao di badannya, dan akan segera memiliki 4. Namun, hal itu akan menjadi semakin sulit di kemudian hari. Baru saja, Sentian membunuh seorang pemimpin makhluk hidup, tetapi menemukan bahwa kekuatan pola Dao tidak meningkat banyak. Dapat dilihat bahwa jika dia ingin meningkatkan kekuatan pola Dao di masa depan, dia harus membantai makhluk hidup dalam skala besar. Daerah ini telah dibantai habis, kita harus pindah ke tempat lain. Sentian sudah siap untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain untuk membunuh makhluk hidup itu.
Tetapi tepat setelah Sentian pergi, sekelompok orang muncul di sini. Yao King, kita sudah lama mencari, tapi kenapa tidak ada satupun makhluk hidup di daerah ini? Bao Yukun bertanya pada Yao King. Makhluk hidup di sini baru saja terbunuh. Sepertinya Sentian dan anak buahnya sudah pergi dari sini, kata Yao King sambil mengamati sekeliling. Kudengar kau sangat misterius, mengatakan bahwa jiwa-jiwa makhluk hidup ini adalah semacam sumber daya dan memintaku untuk menemanimu mencarinya kemana-mana. Sumber daya macam apa yang dimiliki jiwa-jiwa makhluk hidup ini? Bao Yukun bertanya dengan tidak senang. Awalnya mereka bersama, dan ketika mereka bertemu dengan pasukan makhluk hidup, mereka masih bisa saling menjaga. Tapi sekarang Yao King benar-benar memanggilnya dan memilih untuk berpisah dari Leng Wudao dan yang lainnya. Jika Yao King tidak menjanjikan sejumlah besar sumber daya, Bao Yukun tidak akan mengikutinya pergi. Makhluk hidup ini sama sekali tidak berguna bagimu, tetapi aku menemukan bahwa setelah aku membunuh makhluk hidup itu, energi dalam badanku akan sedikit meningkat, dan kekuatanku juga meningkat. Ini seharusnya terkait dengan keterampilan jahat yang aku latih. Aku dapat menyerap energi jahat dari makhluk hidup ini, tetapi kamu tidak bisa. Yao King tidak menyembunyikannya dari Bao Yukun dan berkata langsung. Sial, kenapa kau tidak memberitahuku tentang hal baik ini sebelumnya? Bisakah kau mengajariku? Ketika Bao Yukun mendengar ini, matanya dipenuhi dengan rasa iri. Dengan membunuh makhluk hidup ini, Anda dapat meningkatkan wilayah dan kekuatan Anda, yang sangat keren. Tidak bisa di sini. Ayo kita cari tempat yang cocok dan aku akan mengajarimu. Setelah mengatakan itu, Yao King membawa Bao Yukun pergi. Banyak pengikut dari Sekte Alkimia dan Sekte Surga Terbakar mengikuti di belakang. Tetapi tepat setelah Yao King dan Bao Yukun pergi, Leng Wudao dan yang lainnya juga tiba di sini. Melihat punggung Yao King dan yang lainnya, wajah Leng Wudao sangat muram. Yao King ini benar-benar menyembunyikan sesuatu dari kita. Tidak heran dia ingin berpisah dari kita. Ternyata makhluk hidup ini adalah sumber daya baginya, kata Tong Haiyang dengan marah. Ayo, kita ikuti dia. Jika kita bisa mempelajari keterampilan jahat yang disebutkan Yao King, maka makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di sini akan menjadi sumber daya terbaik kita untuk pelatihan. Setelah Leng Wudao selesai berbicara, dia langsung mengikutinya. Pada saat ini, Sentian terus mencari makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang ditemukannya tidak akan bisa kabur. Tanpa disadari, Sentian kembali berjalan ke jurang. Melihat jiwa-jiwa makhluk hidup yang terus merangkak keluar dari jurang, mata Sentian tiba-tiba berbinar. Oh, kenapa aku begitu bodoh? Aku masih mencari makhluk hidup di mana-mana. Ada banyak makhluk hidup di jurang ini, dan aku bisa membunuh mereka sesuka hati. Sentian menepuk dahinya, merasa sangat kesal. Dia baru mengingatnya sekarang. Sentian memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan seberkas cahaya melesat keluar dari pedang itu. Roh-roh makhluk hidup yang merangkak keluar langsung berubah menjadi abu, dan kemudian Sentian melompat masuk tanpa ragu-ragu. Sentian turun ke jurang, menatap jiwa-jiwa makhluk hidup yang berdesakan rapat, dia tidak dapat menahan rasa gembiranya. Hahaha, aku kaya. Menghadapi pasukan makhluk hidup, Sentian sama sekali tidak takut. Dia bergegas maju sambil mengayunkan pedang pembunuh naga. Di bawah pedang Sentian, jiwa-jiwa makhluk hidup itu langsung berubah menjadi bubuk, dan kekuatan Pola Dao yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam badan Sentian. Rasanya sangat nikmat. Sentian menjadi semakin bersemangat saat dia membunuh dan bertempur menuju lembah. Tetapi ketika Sentian sedang membunuh dengan sekuat tenaganya, tiba-tiba beberapa aura menyerang Sentian. Sentian mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa ini bukanlah napas makhluk hidup, tetapi seseorang sedang menyerangnya. Sentian mengayunkan pedangnya dengan punggung tangannya, dan cahaya pedang yang menyilaukan langsung menyegel seluruh lembah. Duar. Disertai dengan ledakan keras, cahaya pedang Sentian bertabrakan dengan keras dengan beberapa aura yang naik. Kekuatan hentakan yang besar benar-benar membuat Sentian mundur berulang kali. Aku tidak menyangka kau bersembunyi di sini. Perlahan, beberapa sosok berjalan keluar dari kabut hitam yang redup. Yang berdiri di depan adalah Yao King, dan yang berdiri di sampingnya adalah Bao Yukun. Kedua murid pria itu berdiri berjajar rapi di belakang mereka. Sentian mengerutkan kening saat melihat ini. Dia tidak menyangka bagaimana orang-orang ini menemukan tempat ini.
Sekarang Sentian diblokir di sini, dia takut tidak ada kemungkinan untuk kabur. Hahaha, ini kejutan yang sangat menyenangkan. Awalnya aku datang ke sini hanya untuk membunuh lebih banyak makhluk hidup, tapi aku tidak menyangka akan bertemu orang ini. Bao Yukun tertawa. Ketika Sentian mendengar ini, dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Bao Yukun dan yang lainnya mencari makhluk hidup dan ingin membunuh lebih banyak dari mereka. Mungkinkah? Sentian menyipitkan matanya sedikit, lalu mengalihkan pandangannya ke Yao King. Yao King awalnya adalah seorang kultivator jahat. Tampaknya membunuh makhluk hidup juga akan meningkatkan kultivasi mereka, jadi dia ingin membunuh lebih banyak makhluk hidup. Sentian, apakah kau bersembunyi di sini untuk menghindari kejaran kami? Di mana Yue Bukun? Dan monster tua itu? Yao King bertanya pada Sentian. Namun Sentian tidak berkata apa-apa. Dia hanya terus melihat ke sekeliling, mencoba mencari jalan keluar. Jangan buang waktu bicara dengannya, bunuh saja dia. Tolong ajari aku keahlianmu dengan cepat. Bao Yukun tidak sabar untuk mempelajari keterampilan jahat Yao King. Saat mengatakan ini, Bao Yukun hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Yao King. Saat ini, hanya ada Yao King dan Bao Yukun. Jika Yue Bukun, Sang Peramal, dan Ku Yuncang semuanya ada di sini, Yao King tahu bahwa mereka akan mudah dihancurkan hanya dengan dua keluarga mereka. Meskipun Naku Yuncang tidak berada pada level transformasi, dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka hadapi. Jika orang-orang ini berada di jurang ini, Yao King akan segera mengungsi dan tidak akan menyerang Sentian. Sentian menatap Yao King dan tiba-tiba tersenyum dingin. Kenapa kalian hanya berdua? Di mana Leng Wudao dan yang lainnya? Bos Leng dan yang lainnya masih di belakang dan akan segera tiba. Bocah itu, tunggu saja sampai terjebak dan mati di sini. Yao King mendengus dingin. Namun, Sentian tersenyum, menatap Yao King dan berkata, menurutku kalian berdua seharusnya berpisah dengan sekte lain, kan? Kalau begitu, kalian berdua bisa menunggu kematian saja. Setelah Sentian selesai berbicara, aura di badannya meledak. Yao King mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa menipu Sentian dan ketahuan oleh Sentian. Sentian, meskipun kami hanya berdua, kau tidak sebanding dengan kami. Kurasa Yue Bukun dan monster tua itu seharusnya tidak ada di sini, kan? Yao King bertanya pada Sentian dengan ragu-ragu. Mereka berada jauh di dalam lembah, bagaimana mungkin mereka tidak berada? Kata Sentian. Ketika Yao King mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Sentian, apakah kamu mencoba berbohong padaku? Jika kamu mengatakan mereka tidak ada di sini untuk memancing kami menyerangmu, aku akan percaya bahwa mereka ada di sini. Tetapi kamu mengatakan kepadaku secara langsung bahwa mereka semua ada di sini. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti kami? Kami telah ditakuti sekali tadi, dan tidak mungkin hal itu terjadi lagi kali ini. Setelah Yao King selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan meraih ke arah kehampaan. Energi jahat itu langsung mengembun menjadi tombak di tangan Yao King. Energi jahat pada tombak itu begitu dahsyat sehingga ruang di seluruh lembah bergetar. Sentian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa Yao King begitu teliti. Melihat ini, Bao Yukun juga menjadi lebih bersemangat dan mengambil posisi. Dua Master Kaisar bela diri membuat Sentian merasa tertekan. Kedua pria itu menatap Sentian dengan dingin, seolah-olah mereka sedang melihat mangsa. Pergi ke neraka. Bao Yukun mengambil langkah pertama. Dia melompat, merobek kekosongan dengan cakarnya yang tajam, dan bergegas menuju Sentian. Yao King juga tidak tinggal diam. Dia mengarahkan tombak di tangannya ke depan, dan sinar tombak yang tak terhitung jumlahnya menutupi bagian depan Sentian. Duar. Cahaya tombak itu menghantam seperti tetesan air hujan, dan Sentian memegang pedang pembunuh naga dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun suara benturan logam terus terdengar. Cakar tajam Bao Yukun langsung menutupi sekeliling Sentian, membuat ruang gerak Sentian menjadi sangat sempit. Dengan cara ini, Sentian hanya bisa menghadapi sinar tombak Yao King yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Disertai teriakan keras Bao Yukun, cahaya tombak itu langsung meledak mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Sentian melompat, mencoba keluar dari situasi pasif ini.
Namun saat ia baru saja melompat, Bao Yukun menyerang dengan cakarnya, dan langsung mencengkeram dada Sentian, meninggalkan beberapa bekas di dada Sentian. Jika badan Sentian tidak cukup kuat, cakar ini mungkin akan menggeliat organ dalam Sentian. Badan yang kuat sekali. Bao Yukun terkejut saat melihat cakarnya gagal melukai Sentian. Yao Qing mengayunkan tombaknya dan sedikit mengernyit, berkata, "Semuanya, ayo kumpul, bunuh dia dulu." Yao Qing tahu bahwa jika dia terlambat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia takut jika dia menunda terlalu lama, Yue Bukun dan yang lainnya akan datang. Melihat ini, banyak murid Sekte Alkimia dan Sekte Langit Terbakar mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju Sentian untuk membunuhnya. Ketika Sentian melihatnya, dia melihat kekuatan naga suci menutupi seluruh badannya. Badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sinar cahaya keemasan bersinar ke segala arah. Jika kita tidak membunuh orang ini sekarang, kita mungkin tidak akan punya kesempatan di masa depan. Bao Yukun merasakan perubahan kekuatan Sentian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat lagi. Yao Qing juga bisa merasakan ancaman dari Sentian, jadi dia mengangkat senjatanya dan menusuk, dan tak lama kemudian dia terlibat perkelahian dengan Sentian. Selain itu, para murid dari kedua keluarga itu terus-menerus mengganggu Sentian, yang dengan cepat membuat Sentian menunjukkan kerugiannya. Sentian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya erat-erat, alisnya berkerut erat. Sentian memblokir serangan Yao Qing dengan pedang, dan Bao Yukun menamparkan punggung Sentian. Meskipun badannya berwarna emas dan tidak bisa dihancurkan, namun organ-organ dalam Sentian bergetar hebat akibat hantaman telapak tangan ini, menyebabkan darahnya mengalir deras. "Sial, sepertinya aku akan gagal hari ini." Sentian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Melihat Sentian menunjukkan tanda-tanda kemunduran, dan begitu banyak orang tidak mampu mengalahkan Sentian untuk waktu yang lama, Yao Qing dan Bao Yukun menjadi cemas. "Pergilah ke neraka!" teriak Yao Qing, dan tombak di tangannya bergetar di udara. Bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya muncul, diikuti oleh aliran energi tajam yang keluar dari ujung senjata. Energi kuat ini berguling di udara dan berubah menjadi ribuan bilah tajam, menyerbu ke arah Sentian. Bao Yukun juga berteriak keras, tangannya memerah dan terbakar oleh api yang berkobar. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan dua api melesat lurus ke arah Sentian. Duar! Dua api langsung menelan Sentian, dan ribuan bilah tajam terus menghantam Sentian. Badan Sentian jatuh dengan keras ke tanah dari udara. Yao Qing dan Bao Yukun menghela napas lega ketika melihat pemandangan ini. "Akhirnya kami berhasil membunuh orang ini, dia benar-benar merepotkan." Yao Qing tidak menyangka bahwa meskipun dua orang bekerja sama, akan sangat sulit untuk membunuh Sentian. Bao Yukun melambaikan tangannya dan api di badan Sentian padam. "Pedang orang ini adalah harta karun, kita tidak boleh merusiaknya." Setelah Bao Yukun mengatakan ini, dia jatuh dari udara dan mendarat di sebelah Sentian. Pada saat ini, seluruh badan Sentian hitam seperti arang, dan dia tidak lagi memiliki penampilan keemasan dan agung. Pedang pembunuh naga diletakkan di sisi Sentian. Meskipun telah terbakar oleh api, pedang pembunuh naga masih berkilau seperti sebelumnya. Pedang yang sangat berharga, pedang yang sangat berharga. Bao Yukun membungkuk dan mengambil pedang pembunuh naga, matanya memancarkan cahaya keserakahan. Tetapi dia tidak menyadari bahwa Sentian, yang tergeletak di tanah dan sudah hangus, perlahan membuka matanya. Tiba-tiba, Sentian melompat, yang membuat Bao Yukun takut. Bao Yukun secara naluriah melangkah mundur dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke arah Sentian. Namun, saat Bao Yukun mengayunkan pedangnya, ia menyadari bahwa pedang pembunuh naga itu tampaknya berada di luar kendalinya. Saat ia mengayunkan pedang itu langsung terlepas dari tangannya. Kemudian, ia berbalik dan langsung menuju Bao Yukun. Dalam sekejap mata, lengan Bao Yukun langsung terpotiong oleh pedang pembunuh naga. "Ah!" Bao Yukun berteriak dan mundur dengan putus asa. Darah menyembur keluar dari lengannya yang patah, membuat wajah Bao Yukun menjadi sangat pucat. Melihat hal itu, Yao Qing mengangkat tombak di tangannya dan langsung menangkis pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga terbang kembali ke tangan Sentian. Bao Yukun menatap lengannya yang patah, lalu mengeluarkan segenggam bubuk mesiu dari badannya dan menaburkannya ke luka, pendarahan pun langsung berhenti.
Dan lengan yang patah itu diambil oleh muridnya. Apakah kamu baik-baik saja? Yao Qing menatap Bao Yukun dan bertanya. Kamu takut karena mereka berada di perahu yang sama. Jika sesuatu terjadi pada Bao Yukun, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa dan akan sulit baginya untuk berurusan dengan Sentian. Bao Yukun menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Aku tidak menyangka ini adalah pedang spiritual yang memiliki kecerdasan. Aku terlalu ceroboh. Bagaimana dengan lenganmu yang patah? Yao Qing menatap lengan Bao Yukun yang patah, darah masih menetes darinya. Aku bisa menyambungkannya sendiri, tapi butuh waktu. Bunuh Sentian dulu, baru aku akan menyambungkan lengannya. Bao Yukun tampak tenang dan kalem. Sebagai pemimpin sekte pemurnian obat, itu hanya lengan yang patah. Dia punya banyak cara untuk menyambungnya kembali, tetapi itu akan memakan waktu. Sekarang Sentian menatap mereka dengan lapar, jadi dia tidak punya waktu untuk menyambung kembali lengan yang patah. Baiklah, kalau begitu mari kita bunuh dia bersama-sama. Yao Qing mengangguk. Pada saat ini, Sentian sedang memegang pedang pembunuh naga, dan titik-titik hangus di badannya perlahan-lahan rontok, lalu badan emasnya yang tak dapat dihancurkan bersinar dengan cahaya keemasan muncul lagi. Melihat ini, Yao Qing dan Bao Yukun mengerutkan kening. Serangan mereka tadi tidak menyebabkan cedera pada Sentian. Mereka mengira pukulan ini akan membunuh Sentian. Meskipun Sentian tidak mengalami cedera serius, pertarungan dengan Yao Qing dan Bao Yukun telah menghabiskan banyak energi spiritualnya. Bahkan kristal naga di badannya mulai meredup, dan kekuatan naganya pun terkuras habis. Jika dia terus bertarung seperti ini, Sentian tahu bahwa bahkan jika dia tidak dibunuh oleh mereka berdua, semua kekuatan spiritualnya akan habis pada akhirnya dan dia akan menjadi tawanan. Jelas sangat sulit bagi Sentian untuk berhadapan sendirian dengan dua master kaisar bela diri, ditambah puluhan murid dari kedua keluarga. Sentian melirik Yao Qing dan Bao Yukun, lalu melompat dan bergegas keluar dari lembah. Dia tidak ingin bertarung lagi, yang ada di pikirannya sekarang hanyalah kabur. Ketika Bao Yukun dan Yao Qing melihat Sentian kabur, mereka segera menyadari bahwa Sentian sudah kehabisan tenaga. Jika kau ingin lari, itu tidak semudah itu. Mata Bao Yukun penuh dengan kemarahan, dan dia melompat dan mengejar Sentian. Yao Qing juga berdiri sambil memegang senjatanya, dan terus-menerus menusiuk. Gemuruh. Dalam sekejap, energi yang tak terhitung jumlahnya di lembah berubah menjadi bila angin dan melesat ke arah Sentian. Sentian menghindar dengan putus asa, mencoba untuk segera keluar dari lembah dan kabur dari jurang. Tetapi Yao Qing dan Bao Yukun tidak mungkin melepaskannya, dan mereka berdua mengejarnya tanpa henti. Tepat ketika Sentian hendak bergegas keluar dari gerbang lembah, dia dihentikan oleh Bao Yukun dan Yao Qing satu demi satu. Untungnya, banyak jiwa mahiat hidup merangkak keluar dari lubang hitam altar saat ini, mengikat para pengikut sekte alkimia dan sekte surga terbakar. Kalau tidak, Sentian pasti sudah dikepung musuh sekarang. Kau masih ingin kabur? Hari ini adalah kuburanmu, kata Bao Yukun dengan wajah dingin. Kalian berdua kaisar bela diri bekerja sama untuk menindasku, seorang dewa bela diri. Apakah kalian punya rasa malu? Kata Sentian kepada Bao Yukun dan Yao Qing. Berhenti bicara omong kosong dan lihat pistolnya. Yao Qing tidak membuang kata-kata dan langsung menusiuk dengan pistolnya. Semburan kekuatan yang cemerlang meledak dari ujung pistol, dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat ini, Bao Yukun juga mengambil tindakan. Meskipun dia hanya memiliki satu lengan yang tersisa, bayangan cakarnya masih menutupi Sentian. Melihat ini, Sentian tidak punya pilihan selain melawan. Pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan cahaya pedang, terus-menerus menahan serangan keduanya. Namun, saat kekuatan spiritual Sentian terkuras, dia jelas bisa merasakan gerakannya melambat drastis, dan kekuatan setiap serangan pedang juga mengecil. Hahaha, lebih baik kau menyerah dengan patuh. Perlawananmu sia-sia. Bahkan jika kami tidak bisa membunuhmu, kami bisa membuatmu lelah sampai mati. Yao Qing telah menyadari bahwa kekuatan Sentian hampir habis. Jika kau punya nyali, buat aku lelah sampai mati. Sentian tidak akan pernah menyerah, dia menggertakkan giginya. Sentian juga memiliki kekuatan pola dao di badannya, yang merupakan kartu trufnya. Sentian tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali benar-benar diperlukan. Apa yang dia butuhkan adalah menggunakan kekuatan pola dao untuk membunuh lawan saat lawan lengah.
Bang! Tiba-tiba, Sentian terkena senjata Yao Qing dan terjatuh dengan keras ke tebing. Badan emas Sentian yang tidak bisa dihancurkan berubah menjadi bubuk dan perlahan menghilang pada saat ini. Dengan badannya yang membungkuk, Sentian perlahan berdiri sambil memegang pedang pembunuh naga. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa nafas di badan Sentian menjadi sangat lemah. Bahkan jika pengikut dari kedua geng itu datang sekarang, mereka mungkin bisa membunuh Sentian dengan mudah. Melihat adegan ini, Yao dan Bao Yukun keduanya tertawa. Yao Qing, aku di sini untuk membunuh Sentian. Aku ingin membalaskan dendam atas lenganku yang patah. Bao Yukun menatap Sentian dengan dingin. Dia ingin membunuh Sentian dengan tangannya sendiri untuk meredakan kebencian di hatinya. Tuan Bao, serahkan saja Sentian kepadaku. Kekuatan anak ini sudah tepat untuk aku serap dan sempurnakan. Selama kamu memberikan Sentian kepadaku, aku akan segera mengajarimu keterampilannya sehingga kamu dapat menyerap kekuatan dari mahiyat hidup. Kata Yao Qing kepada Bao Yukun. Bao Yukun menatap Sentian, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, aku serahkan anak ini padamu. Setelah mendengar ini, tombak di tangan Yao Qing langsung berubah menjadi kabut hitam dan menghilang, lalu dia perlahan berjalan menuju Sentian. Pada saat ini, Sentian seperti seekor domba yang akan disembelih di depannya, dan dia tidak lagi memiliki perlawanan. Sentian menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat di tangannya, dan kekuatan pola dao di badannya bersinar dengan cahaya redup. Sekarang Sentian sedang menunggu Yao Qing mencapainya dan menurunkan kewaspadaannya, dan saat dia menyerangnya, dia akan memberi Yao Qing pukulan yang mematikan. Selama Yao Qing terbunuh, Bao Yukun tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, Bao Yukun sudah kehilangan lengannya. Bahan yang bagus sekali, sayang sekali. Setelah aku menyerap kekuatanmu, aku akan memurnikan badanmu yang kuat menjadi boneka. Lalu aku akan memiliki jenderal tambahan di sisiku. Yao Qing mensibir dan perlahan berjalan menuju Sentian. Pada saat ini, Yao Qing sama sekali tidak waspada. Dia tampak santai dan nyaman, dengan ekspresi kegembiraan yang luar biasa di wajahnya. Selama Anda menyerap kekuatan Sentian, wilayah Anda sendiri akan dapat meningkat di sini. Selain itu, dengan mengubah Sentian menjadi boneka, Yao Qing akan dapat memperoleh tempat di antara banyak sekte di dunia tersembunyi, dan kata-katanya akan mulai berbobot. Sentian, jangan salahkan aku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena bersikap sombong. Yao Qing datang di depan Sentian dan perlahan mengulurkan tangannya. Dia tidak menekan aura Sentian, karena menurutnya, Sentian sekarang setara dengan orang yang tidak berguna dan tidak perlu mengendalikannya sama sekali. Sentian juga tidak punya kekuatan untuk melawan. Sentian tidak berkata apa-apa, namun cahaya dingin bersinar dalam di matanya, dan tangan Sentian yang memegang pedang pembunuh naga sedikit mengencang. Berhenti. Tepat saat Yao Qing hendak meletakkan tangannya di kepala Sentian dan Sentian hendak melawan, sebuah teriakan tiba-tiba menghentikan Yao Qing. Yao Qing segera berbalik dan mendapati Leng Wudao dan lainnya telah tiba. Melihat Leng Wudao dan yang lainnya, Yao Qing jelas sedikit terkejut, dan Sentian juga sama terkejutnya. Awalnya, dia berencana untuk membunuh Yao Qing dan kemudian berurusan dengan Bao Yukun, tetapi sekarang Leng Wudao telah membawa orang-orang ke sini. Bahkan jika Sentian memiliki kekuatan pola dao di badannya, dia tidak akan pernah bisa menandingi orang-orang ini. Kutu kupret, apakah dewa akan membunuhku? Sentian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hatinya. Bos Leng, mengapa Anda ada di sini? Setelah melihat Leng Wudao, Yao Qing menarik tangannya dan bertanya pada Leng Wudao. Yao Qing, kau membawa Bao Yukun pergi dari tim dan lari ke sini. Apa kau punya ide? Atau ada rahasia di sini yang tidak ingin kau ketahui? Leng Wudao bertanya pada Yao Qing sambil mensibir. Apa yang kau bicarakan, Bos Leng? Rahasia apa yang mungkin ada di sini? Kami datang ke sini untuk melacak Sentian. Kami juga datang untuk membunuh Sentian dan membalaskan dendam putra Bos Leng. Jika ada terlalu banyak orang, aku khawatir Sentian akan mengetahuinya dan memberi tahu musuh. Yao Qing buru-buru mulai menjelaskan, tetapi semua yang dia katakan hanyalah kebohongan, karena dia tidak ingin Leng Wudao dan yang lainnya mengetahui rahasianya. Ya, Yao Qing benar, kami datang ke sini untuk mengejar Sentian, dan kami sudah menangkap Sentian. Saya kehilangan lengan karena ini. Orang ini ingin kabur,
tetapi kami menghentikannya. Bao Yukun juga bergegas menjelaskan kepada Leng Wudao 1. Bao Yukun, jangan berpikir kamu mencari alasan untuk meninggalkan tim. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Karena kita sepakat untuk membentuk kelompok, kita tidak boleh egois. Kamu mencari makhluk hidup untuk dibunuh di sepanjang jalan, tidakkah kamu pikir kami tidak tahu? Dan kamu datang ke sini karena makhluk hidup merangkak keluar dari sini. Kamu datang ke sini hanya untuk membunuh lebih banyak makhluk hidup. Itu hanya kebetulan bahwa kita bertemu Sentian yang juga bersembunyi di sini, jadi konflik terjadi. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu datang untuk membalas dendam atas anakku. Leng Wudao menceritakan kisah Yao Qing dan Bao Yukun tanpa ampun. Pada saat ini, wajah Bao Yukun dan Yao Qing berubah sedikit jelek. Mereka tahu bahwa jika masalah ini menjadi sasaran, mereka akan mendapat masalah di masa depan. Ada kemungkinan kedua sekte ini akan mengikuti jejak sekte Chunyang dan akhirnya terisolasi dan hancur. Yao Qing, karena kamu bisa meningkatkan kekuatanmu dengan membunuh makhluk hidup, mengapa kamu tidak memberitahu semua orang tentang teknik yang bagus seperti itu? Mengapa kamu harus menyeret Bao Yukun bersamamu? Apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Sepertinya kamu tidak tulus bergabung dengan dunia tersembunyi kami. Kami cukup baik hati untuk membiarkanmu menggantikan posisi sekte Chunyang, tetapi sekarang tampaknya para kultivator jahat adalah kultivator jahat, dan mereka adalah serigala yang tidak dapat dijinakkan. Kata Tong Haiyang kepada Yao Qing. Mendengar ini, wajah Yao Qing langsung menjadi sangat jelek, dan dia segera menjelaskan kepada Tong Haiyang. Bos Tong, saya salah dalam masalah ini. Saya bersedia mewariskan keterampilan saya kepada semua orang. Tong Haiyang tersenyum tipis, lalu menatap Leng Wudao dan berkata, Saudara Leng, karena mereka tahu mereka salah, biarkan saja. Yang terpenting sekarang adalah membunuh Sentian dan membalaskan dendam atas kematian putra kita. Leng Wudao mengangguk, lalu menatap Sentian yang terengah-engah. Apakah kamu masih bisa kabur hari ini? Apakah ada yang bisa menyelamatkanmu? Tidak seorang pun yang ingin aku, Leng Wudao, bunuh dapat kabur. Aku tidak akan lari, dan aku tidak butuh siapapun untuk menyelamatkanku. Aku hanya akan melihatmu membual. Apa kau punya rasa malu? Sudah berapa kali aku kabur darimu? Apa kau tidak tahu situasinya? Sentian menopang badannya dengan pedang pembunuh naga dan berkata dengan acuh tak acuh. Hal ini membuat Leng Wudao sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa Sentian, yang hampir lumpuh, masih berani berbicara kepadanya seperti ini. Wah, kamu benar-benar tangguh. Aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak menyiksamu sampai mati hari ini. Leng Wudao sangat marah, dan auranya yang ganas menyelimuti Sentian. Pada saat ini, kekuatan pola dao di badan Sentian terus-menerus berkedip, tetapi Sentian tidak meledak. Sentian menggertakkan giginya, berusaha sekuat tenaga untuk menahan aura tirani yang terpancar dari Leng Wudao. Dia berkata dengan nada meremehkan di matanya. Kudengar ada seseorang yang ketakutan sampai mengompol karena keadaan transformasi. Apakah itu kamu? Kamu mengompol saat menghadapi keadaan transformasi, dan bersikap sombong saat menghadapi orang yang tidak sekuat dirimu. Kamu tidak berbeda dengan guguk piaraan itu. Sentian terus memprovokasi Leng Wudao, karena saat orang marah, pikirannya akan kacau dan mereka akan kehilangan kemampuan mengamati. Apa yang diinginkan Sentian adalah membuat Leng Wudao kehilangan kemampuan pengamatannya yang tajam, jika tidak, kekuatan pola dao dalam badan Sentian kemungkinan besar akan ditemukan oleh Leng Wudao. Nak, pergilah ke neraka. Ketika Leng Wudao mendengar kata-kata kencing di celana, amarahnya langsung mencapai puncaknya, lalu dia meninju perut Sentian dengan keras. Badan Sentian bagaikan daun dan hancur dalam sekejap. Setelah terbang ratusan meter, badan Sentian jatuh dengan keras, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Sentian, yang awalnya kabur ke pintu masuk lembah, dipukul mundur lagi. Wow! Sentian menopang dirinya sendiri di tanah dengan tangannya dan tiba-tiba memuentekan seteguk darah. Pada saat ini, dahi Sentian dipenuhi keringat dingin, dan organ dalamnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Meskipun badan Sentian sangat kuat, dia masih terluka oleh pukulan dahsyat Leng Wudao. Jika bukan karena ledakan kekuatan pola dao pada saat Leng Wudao menyerang, pukulan ini akan merenggut nyawa Sentian. Pada saat ini,
Leng Wudao dan yang lainnya melihat bahwa Sentian tidak mati dan berdiri dengan dukungan pedang pembunuh naga. Mereka semua sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Orang ini, badannya terlalu abnormal. Bukan, siapa orang ini? Apakah dia abadi? Aneh, terlalu aneh. Semua orang melihat ke arah Sentian yang berdiri dan mulai berbicara. Pada saat ini, wajah Leng Wudao sangat muram. Sentian hampir lumpuh, tetapi pukulannya gagal membunuh Sentian. Di depan begitu banyak orang dari dunia tersembunyi, Leng Wudao merasa sangat malu. Sudah cukup memalukan baginya untuk mengompol di celana, tapi sekarang dia malu lagi. Apakah ini semua kekuatanmu? Itu hampir tidak cukup untuk menggelitikku. Sentian menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mengejek Leng Wudao. Leng Wudao sangat marah setelah mendengar ejekan Sentian hingga rambutnya berdiri tegak dan pakaiannya berkibar tak tertiup angin. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, aku akan memotiongmu menjadi beberapa bagian. Leng Wudao meraung, dan sosoknya melintas di depan Sentian. Seketika itu juga, cahaya keemasan memancar dari tinju Leng Wudao, menyilaukan bagaikan matahari. Lalu cahaya keemasan ini menghantam Sentian dengan keras. Sentian tidak banyak bicara, dia hanya melihat sekeliling. Ketika pukulan dahsyat itu mengenai Sentian, badan Sentian terlempar mundur lagi. Kali ini jarak terbangnya bahkan lebih jauh, tetapi ketika badan Sentian masih di udara, Sentian mengeluarkan semua kekuatan Pola Dao. Badan Sentian bersinar dengan cahaya bintang, dan aura yang kuat menyelimuti Sentian, lalu terbang menjauh. Oh tidak, aku tertipu. Anak ini masih punya sedikit kekuatan. Melihat ini, Leng Wudao berteriak oh tidak. Dan dengan cepat melompat untuk mengejarnya. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga mulai mengejarnya. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Sentian sengaja memprovokasi Leng Wudao, lalu menggunakan kekuatan pukulan Leng Wudao untuk kabur. Ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan Sentian sejak lama. Sentian berlari mahtei-mahteihan di depan, sementara Leng Wudao dan anak buahnya mengejarnya mahtei-mahteihan dari belakang. Meskipun kekuatan Pola Dao meledak, Sentian masih merasa pusing dan seperti akan pingsan. Aku tidak bisa tidur, aku benar-benar tidak bisa tidur. Sentian menggigit lidahnya keras-keras agar tetap terjaga. Namun, tak lama kemudian, Sentian berhasil kabur ke ujung lembah. Di ujung lembah, tempat altar dihancurkan, sebuah lubang gelap tak berdasar pun terungkap. Jiwa-jiwa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya masih merangkak keluar dari gua. Setelah menemukan Sentian, mereka mengayunkan pisau mereka dan menebas Sentian. Tetapi Sentian tidak berniat bertarung dengan makhluk hidup ini, jadi dia menjauh dan bersembunyi. Pada saat ini Leng Wudao dan yang lainnya juga menyusul. Setelah melihat Sentian tidak bisa kabur, Leng Wudao akhirnya menghela napas lega. Jika Sentian kabur, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Ketika makhluk hidup itu melihat lebih banyak orang datang, mereka mulai menyerang. Tong Haiyang memimpin anak buahnya untuk membunuh makhluk hidup itu, sementara Leng Wudao menatap Sentian dan mensibir. Wah, aku hampir saja tertipu olehmu, tapi sekarang aku ingin melihat kemana kau bisa kabur. Aku sudah bilang, kalau kau tidak bisa membunuhku, kau pasti tidak akan bisa membunuhku. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhku. Sentian sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan tiba-tiba melompat, dan benar-benar melompat langsung ke dalam gua dalam tempat makhluk hidup itu merangkak keluar. Ini, Leng Wudao tercengang saat melihat ini. Dia tidak menyangka Sentian benar-benar akan melompat ke lubang sedalam itu. Leng Wudao berlari ke depan dan melihat aura jahat keluar dari gua yang dalam, yang berkali-kali lipat lebih kuat dari yang ada di lembah ini. Terdengar suara gemuruh di mana-mana, dan roh-roh makhluk hidup terus bermunculan, yang membuat Leng Wudao sedikit takut. Dia tidak tahu apakah dia harus melompat turun juga dan membunuh Sentian dengan tangannya sendiri. Tapi gua yang dalam ini adalah dunia yang tidak dikenal, dan aura jahat di dalamnya terlalu kuat, Leng Wudao sedikit takut. Saat ini Tong Haiyang datang. Apakah Sentian melompat turun? Leng Wudao mengangguk. Ya, Tong Haiyang melirik ke dalam dan berkata, energi jahat di sini sangat kuat, dan ada banyak makhluk hidup. Saya kira Sentian akan mati jika dia melompat turun. Mari kita pergi dari sini terlebih dahulu, dan kemudian berjaga di pintu masuk lembah. Jika Sentian masih hidup,
hanya ada satu jalan keluar. Kita tidak bisa membunuh makhluk hidup ini lagi. Setelah kita mempelajari keterampilan Yao Qing, makhluk hidup ini akan menjadi sumber daya terbaik. Tong Haiyang mengingatkan Leng Wudao. Dia takut Leng Wudao akan kehilangan akal sehatnya untuk membalas dendam. Leng Wudao langsung bereaksi setelah mendengarnya. Ketika dia melihat banyak roh makhluk hidup yang terbunuh, hatinya terasa hancur. "Mundur, ayo cepat mengungsi dari sini!" teriak Leng Wudao, dan semua orang pun segera mundur. Setelah mundur ke pintu masuk lembah, Leng Wudao memerintahkan orang-orang untuk menutup rapat gerbang setinggi puluhan meter di pintu masuk lembah untuk mencegah makhluk hidup kabur. Mereka harus mempelajari keterampilannya terlebih dahulu, lalu membuka pintu dan membunuh roh-roh makhluk hidup tersebut. "Yao Qing, kesempatanmu untuk menebus kesalahan telah tiba. Tolong wariskan keahlianmu kepada kami," kata Leng Wudao kepada Yao Qing. "Baiklah." Yao Qing mengangguk, tidak berani mengatakan apapun lagi, dan mulai mengajari semua orang keterampilan itu. Untuk sementara waktu di dalam jurang, Leng Wudao dan semua orang dari dunia tersembunyi mulai mempelajari metode kultivasi jahat dari Yao Qing. Di dalam gua yang dalam di lembah, badan Sentian perlahan-lahan jatuh ke bawah. Pada saat ini, Sentian merasakan aura jahat yang pekat di sekelilingnya, dan pikirannya menjadi semakin kabur. Dia tampaknya bisa merasakan sesuatu yang terus-menerus lewat di dekatnya, seperti roh-roh makhluk hidup, tetapi juga tampaknya bukan mereka. Jika mereka memang makhluk hidup, mengapa mereka tidak menyerang diri mereka sendiri? Sebelum dia menyadarinya, Sentian kehilangan kesadaran. Badannya masih jatuh, tetapi tampaknya ditopang oleh sesuatu dan kecepatan jatuhnya sangat lambat. Ketika badan Sentian akhirnya menyentuh platform melingkar dan berhenti jatuh, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Namun, setelah melihat Sentian, mereka tidak menyerangnya, tetapi merangkak keluar dari gua. Sentian hanya berbaring di sana dengan tenang. Banyak makhluk hidup lewat, tetapi tidak satu pun dari mereka menyerangnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Sentian perlahan membuka matanya, tetapi yang dilihatnya hanyalah kegelapan dan roh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Roh-roh makhluk hidup itu memancarkan cahaya putih redup di dalam gua yang dalam, lalu satu persatu melayang ke atas. Melihat begitu banyak roh makhluk hidup, Sentian ketakutan. Dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan melihat sekeliling dengan waspada. Tetapi setelah beberapa saat, Sentian menemukan bahwa roh-roh makhluk hidup ini sepertinya tidak melihatnya dan tidak menyerangnya. Pada titik ini, Sentian akhirnya menghela napas lega, dan kemudian mulai melihat sekeliling. Karena sekelilingnya gelap gulita, Sentian tidak dapat melihat apapun, tetapi dia dapat melihat platform bundar di bawah kakinya dengan jelas. Sentian berjalan mengelilinginya dan menemukan bahwa diameter platform itu 100 meter, yang sangat besar. Namun, tampaknya ada ruang di bawah platform itu, dan platform sebesar itu tampaknya tergantung di udara. Di mana tepatnya tempat ini? Sentian ingat bahwa dia melompat ke gua yang dalam di bawah altar, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada ruang yang begitu besar di dalam gua yang dalam itu. Sentian melepaskan indera spiritualnya dan ingin menyelidiki, tetapi ketika pikirannya bergerak, dia menemukan bahwa kekuatan spiritual di dantiannya telah lama habis. Sentian tidak punya pilihan selain duduk bersila dan mulai memulihkan kekuatannya. Untungnya, ada aura jahat yang kuat di sini. Bagi Sentian, hal-hal ini tidak berbeda dengan energi spiritual dan dapat membantu Sentian pulih dengan cepat. Namun, Sentian baru saja mengaktifkan teknik konsentrasi ketika dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Hei, mengapa sepertinya ada aura Ning Sam di sini?" Sentian sangat terkejut. Bagaimana aura Ning Sam bisa muncul di tempat ini? Sentian tidak dapat mengingat sudah berapa lama sejak terakhir kali dia melihat Ning Sam, dan dia bahkan tidak tahu apakah Ning Sam masih hidup. Tapi sekarang kehadiran Ning Sam tiba-tiba muncul di sini, membuat Sentian langsung mengingatnya lagi. Namun, Sentian hanya terkejut sesaat, dan kemudian dia dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Dia tidak percaya Ning Sam akan muncul di sini. Lagi pula, dia membuka tempat ini secara tidak sengaja, jadi Ning Sam mungkin ada di sini. Sementara Sentian dengan cepat berlatih dan memulihkan diri, Yue Bukun, Kuyun Chang dan yang lainnya di alam rahasia sudah sangat cemas. Yue Bukun dan yang lainnya telah pulih,
tetapi masih belum ada tanda-tanda Sentian, yang membuat semua orang sangat cemas. Mereka semua takut Sentian akan bertemu Leng Wudao dan yang lainnya, yang akan sangat berbahaya. Sentian sendiri jelas bukan tandingan Leng Wudao dan gengnya. Jika dia bertemu mereka, dia pasti akan mati. Bagaimana? Apakah Anda sudah menemukan Tuan Sen? Ku Yuncang bertanya dengan cemas sambil mengerutkan kening. Yue Bukun menggelengkan kepalanya. Aku tidak menemukannya. Kali ini aku mencari sejauh 200 mil, tetapi tetap tidak dapat menemukan Tuan Sen. Seniorku, aku juga tidak menemukannya. Aku mengirim semua muridku keluar, tetapi masih belum ada kabar. Peramal itu juga menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Ku Yuncang merasakan firasat buruk di hatinya. Jika Sentian baik-baik saja, dia tidak akan pernah menjauh selama berhari-hari. Dia seharusnya tahu bahwa orang-orang akan mengkhawatirkannya. Karena dia tidak kembali, dia pasti menghadapi bahaya. Kita akan berpencar sekarang untuk mencarinya. 3 hari kemudian, tidak peduli kita menemukannya atau tidak, kita akan berkumpul di tempat ini. Setelah Ku Yuncang selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Yue Bukun dan Peramal juga berpisah dan mencari ke arah yang sama. Di dalam gua yang dalam, karena ada sejumlah besar energi jahat, Sentian pulih dengan sangat cepat. Ketika Sentian pulih sepenuhnya, dia perlahan membuka matanya, tetapi saat ini dia masih berada di platform bundar. Sekarang Sentian tidak tahu apakah Leng Wudao dan yang lainnya telah pergi, dan dia tidak berani naik dengan gegabah. Kemudian Sentian datang ke tepi peron dan melihat ke bawah. Gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun, apalagi seberapa dalam itu. Bukankah ini benar-benar neraka di bawah sana? Sentian melihat ke bawah, rasa ingin tahunya mendorongnya untuk turun dan melihatnya. Pada saat ini, makhluk hidup masih terus bermunculan, dan makhluk hidup ini jelas datang dari suatu tempat yang lebih rendah. Dengan begitu banyak jiwa yang mati, apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana? Sentian berjalan dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Dengan gertakan giginya yang terakhir, dia benar-benar melompat langsung dari platform melingkar itu. Kali ini, begitu Sentian melompat dari peron, dia merasakan perasaan tertekan yang mencekik. Tekanan terus menyebar ke seluruh gua, dan kecepatan turun Sentian menjadi lebih lambat. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan Sentian dan tidak ingin dia jatuh. Sentian hanya bisa menenggelamkan kakinya ke dalam dantiannya dan menggunakan beban berat itu untuk membuat badannya jatuh sedikit lebih cepat. Namun, saat badan Sentian jatuh, tekanan itu menjadi semakin kuat, seolah-olah hendak menghancurkan Sentian. Jika badan Sentian tidak cukup kuat dan badan emas yang tidak bisa dihancurkannya tidak diaktifkan, Sentian pasti sudah berubah menjadi genangan pasta daging sekarang. Tidak tahu berapa lama dia telah terjatuh, Sentian tiba-tiba merasakan badannya menjadi ringan, lalu badannya jatuh dengan cepat bagaikan meteorit. Sentian buru-buru menarik napas dalam-dalam dan menenangkan badannya. Saat kecepatan jatuhnya meningkat, pemandangan di depan Sentian mulai menjadi sangat terang. Bang! Dengan suara ledakan yang keras, badan Sentian menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Sentian butuh waktu lama untuk menenangkan diri sebelum perlahan-lahan keluar dari lubang yang dalam. Namun, ketika Sentian keluar dari lubang yang dalam, dia tercengang. Yang kulihat hanyalah gunung-gunung menjulang tinggi di sekeliling, seluruh langit berwarna abu-abu, tanah ditutupi oleh kerangka yang tak terhitung jumlahnya, dan senjata yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tanah. Beberapa burung gagak hitam terus berputar-putar di atas kepala. Suasana hening dan sekitarnya sunyi senyap. Selain beberapa burung gagak, tidak ada makhluk hidup yang terlihat, bahkan sehelai rumput pun. Ini, tempat apa ini? Apakah ini medan perang kuno? Wajah Sentian penuh dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti. Dia jelas berada di gua yang gelap itu, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba berakhir di tempat ini? Mungkinkah ada susunan teleportasi di gua itu? Teleportasikan diri Anda ke tempat ini. Sentian tidak dapat menemukan jawabannya, dan dia tidak tahu di mana tempat ini. Bahkan meskipun dia melepaskan indera spiritualnya secara ekstrim, Sentian tidak dapat mendeteksi aura lainnya. Namun, sekarang setelah dia di sini, Sentian masih berencana untuk melihat-lihat. Jika suatu saat dia bisa sampai di tempat ini, maka ada kemungkinan dia akan berpetualang di sini.
Sentian melihat sinar cahaya redup berkelap-kelip pada tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, kemudian roh orang yang telah meninggal muncul pada tulang-tulang itu dan melayang ke udara. Sentian mendongak ke arah sosok makhluk hidup itu dan menemukan bahwa ada sebuah lubang hitam di langit. Lubang hitam itu tampaknya masih berputar, menelan semua yang mendekatinya. Apakah ini tempat aku jatuh? Sentian menatap lubang hitam di langit dan sepertinya mengerti bahwa dia pasti telah jatuh dari lubang hitam ini, dan jiwa-jiwa makhluk hidup ini juga memasuki lembah melalui lubang hitam ini. Sejumlah besar makhluk hidup muncul, lalu melayang ke langit dan ditelan oleh lubang hitam di dalamnya. Melihat ini, Sentian mengambil pedang pembunuh naga dan menebasnya. Dengan begitu banyak makhluk hidup, dia bisa membunuh lebih dari selusin dengan satu serangan. Dengan cara ini, dia bisa mengumpulkan lebih banyak kekuatan pola Dao. Tetapi ketika Sentian mengayunkan pedangnya ke arah makhluk hidup itu, dia mendapati bahwa cahaya pedangnya langsung menembus makhluk hidup itu dan tidak menimbulkan luka apapun pada mereka. Roh-roh makhluk hidup itu mengabaikan Sentian, seolah-olah Sentian tidak ada. Pada saat ini, Sentian sedikit tercengang. Mengapa dia tidak bisa menyerang makhluk hidup itu di tempat ini? Setelah mencoba beberapa kali, Sentian akhirnya menyerah. Sentian, memegang pedang pembunuh naga, berjalan tanpa tujuan di daerah yang dikelilingi oleh pegunungan. Tulang-tulang putih di tanah mengeluarkan semburan udara dingin. Sentian tidak tahu apa yang terjadi di sini yang menyebabkan begitu banyak orang meninggal. Namun, saat Sentian terus melangkah maju, sebuah kerangka besar segera muncul di depannya. Melihat ini, Sentian tidak bisa menahan napas. Saya melihat kerangka itu tingginya lebih dari 10 meter dan masih lengkap, tetapi postur kerangka itu agak aneh, ia benar-benar berlutut di tanah. Kerangkanya bening dan berkilau, dan juga memancarkan aura yang kuat. Sentian sangat terkejut. Selain fakta bahwa kerangka itu jauh lebih besar daripada milik Yin Demon, tulang-tulangnya semuanya bening dan hampir persis sama. Namun, Sentian belum pernah melihat orang yang tingginya lebih dari 10 meter. Bahkan jika orang itu berlutut di tanah, Sentian harus memiringkan kepalanya ke belakang untuk melihat seluruh kerangka. Tetapi ketika Sentian mendongak, dia menemukan bahwa di tempat tengkorak itu berada, ada anak panah yang sama jernihnya tertancap tepat di antara kedua alis tengkorak itu. Jika Sentian tidak memperhatikan dengan teliti, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Sentian perlahan-lahan mengangkat badannya hingga sejajar dengan tengkorak. Kemudian dia menemukan bahwa bulu panah yang bening itu hanya beberapa inci panjangnya dan mengenai bagian tengah alis tengkorak itu. Jelaslah bahwa pemilik kerangka itu terbunuh oleh panah ini. Sentian memegang anak panah itu dengan rasa ingin tahu. Dia ingin mencabutnya untuk melihat apakah itu harta karun. Namun, tepat saat Sentian meraih bulu panah itu, dia tiba-tiba merasakan napas yang berbahaya. Kemudian bulu panah itu meledak menjadi cahaya terang, diikuti oleh napas yang sangat besar, dan kemudian langsung menerbangkan Sentian. Badan Sentian langsung terlempar puluhan meter jauhnya, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Sentian hanya merasakan organ dalamnya bergejolak, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kalian pasti tahu bahwa Sentian sekarang dalam kondisi fisik yang sangat kuat, dan dia bahkan memiliki badan emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melindunginya. Bahkan seorang martial emperor mungkin tidak dapat melukai Sentian seperti ini. Tetapi aura yang terpancar dari bulu anak panah tadi hampir menyebabkan Sentian kehilangan nyawanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sentian menatap bulu panah itu. Sesuatu yang dapat melepaskan kekuatan seperti itu jelas bukan hal biasa. Itu mungkin panah dewa. Sentian mengerahkan kekuatan spiritualnya dan kemudian mengeluarkan semburan aura untuk menahan tekanan yang dipancarkan oleh bulu panah. Kemudian dia pergi ke arah bulu panah itu lagi. Sentian ingin mencabut bulu panah itu untuk melihatnya. Tetapi saat Sentian mendekat, dia kembali terlempar oleh aura besar. Sentian mencoba beberapa kali tetapi tidak dapat mendekati bulu anak panah itu. Bahkan jika Sentian melepaskan kekuatan naga suci, dia tetap tidak bisa mendekat. Aura yang meledak dari bulu panah secara langsung menekan kekuatan spiritual Sentian dan kekuatan naga suci. Saat ini, wajah Sentian sedikit pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Kutu kupret, aku tidak percaya. Aku bahkan tidak bisa mencabut anak panah. Amarah Sentian pun memuncak.
Tetapi ketika Sentian hendak mencoba lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan pola Dao di badannya benar-benar bersinar. Sentian buru-buru melepaskan kekuatan pola Dao. Tepat setelah kekuatan pola Dao di badan Sentian dilepaskan, bulu panah yang dimasukkan ke tengkoraknya mulai memancarkan semburan cahaya dan bahkan bergetar. Mungkinkah kekuatan pola Dao ini dapat menekan bulu panah ini? Sentian terus mengeluarkan kekuatan pola Dao dan mulai mendekati bulu panah itu. Benar saja, kali ini bulu panah itu tidak memancarkan aura yang kuat. Namun, tepat ketika Sentian hendak mengambil bulu panah itu di tangannya, bulu panah itu tiba-tiba bergetar lebih hebat, dan akhirnya terlepas dari tengkorak itu dalam sekejap dan terbang menjauh. Saat bulu anak panah terlepas, kerangka yang panjangnya lebih dari 10 meter itu pun runtuh dengan ledakan keras. Jangan lari. Sentian mengabaikan kerangka yang roboh dan langsung mengejar bulu anak panah itu. Bulu anak panah itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung ke puncak yang tinggi di satu sisi. Sentian berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya. Akhirnya, ketika mencapai puncak, anak panah itu tiba-tiba melambat, dan Sentian melangkah maju dan meraih anak panah itu. Begitu bulu anak panah itu sampai di tangannya, dia merasakan gelombang hawa dingin dan hampir membuat Sentian membuangnya. Melihat bulu anak panah yang bening dan dinginnya di tanganku, rasanya seolah-olah bulu anak panah itu terbuat dari es. Anak panah ini sepertinya tidak istimewa. Sentian mengamatainya dengan saksama. Selain terasa dingin saat disentuh, anak panah ini sepertinya tidak istimewa. Bahkan jika Sentian menyuntikkan kekuatan pola Dao ke anak panah tersebut, bulu anak panah tersebut tidak berubah sama sekali. Tetapi ketika Sentian tengah bertanya-tanya, tiba-tiba tanah bergetar hebat, diikuti oleh suara gemuruh. Sentian segera menoleh dan melihat ke bawah gunung, dan menemukan bahwa ada banyak roh makhluk hidup di bawah gunung. Salah satu makhluk hidup tingginya lebih dari 10 meter. Sentian dapat melihat sekilas bahwa roh makhluk hidup ini berasal dari kerangka besar tadi. Rasa dingin dan raungan yang dipancarkan oleh roh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya membuat hati Sentian bergetar. Dia tidak mengerti mengapa makhluk hidup yang tadinya begitu tenang dan melayang di udara menjadi begitu mudah tersinggung sekarang. Sentian menatap langit dan tertegun sejenak. Dia tidak tahu kapan lubang hitam besar di langit itu menghilang. Jiwa-jiwa yang mati ini tidak punya tujuan, jadi mereka mulai menjadi mudah tersinggung dan gelisah. Pada saat ini, Sentian sendiri tidak tahu harus kemana. Lubang hitam itu sudah hilang, jadi bagaimana dia bisa kembali? Pada titik ini, Sentian berada dalam dilema. Apakah dia akan terjebak di tempat ini selamanya? Tempat ini hanyalah tempat sepi, dan Sentian tidak tahu di mana ini. Tepat ketika Sentian kebingungan, roh-roh makhluk hidup itu benar-benar mulai memanjat ke arah gunung. Mereka tampaknya hendak melancarkan serangan terhadap Sentian. Sentian buru-buru mengumpulkan anak panah, lalu memegang pedang pembunuh naga, siap bertarung sampai mati dengan makhluk hidup ini. Namun, saat makhluk hidup itu hendak mencapai puncak gunung, tiba-tiba cahaya keemasan yang menyilaukan meledak. Semua jiwa makhluk hidup yang naik ke puncak gunung berubah menjadi ketiadaan pada saat ini dan menghilang tanpa jejak. Ketika makhluk hidup di belakang melihat ini, mereka semua berhenti bergerak maju. Sentian buru-buru melihat ke arah tempat cahaya keemasan itu berasal dan menemukan sebuah busur tertanam di dinding batu. Busur ini terkubur sangat dalam di dinding batu, hanya sebagian yang terlihat di luar. Cahaya keemasan yang menyilaukan tadi dipancarkan dari busur ini. Melihat ini, Sentian bergegas maju dan menggunakan pedang pembunuh naga di tangannya untuk membersihkan batu-batu di sekitarnya, dan busur itu segera menampakkan wujud lengkapnya. Melihat busur indah di depannya yang memancarkan semburan cahaya keemasan, Sentian mengulurkan tangan dan mengambilnya. Ketika Sentian memegang busur di tangannya, terdengar suara berdengung, dan kekuatan pola Dao di badan Sentian mulai mendidih. Meskipun Sentian tidak tahu tingkat senjata apa yang dimiliki busur ini, dia yakin itu pasti hal yang baik. Cahaya keemasan dan aura yang baru saja dipancarkannya jelas bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh senjata biasa. Sentian dengan hati-hati memeriksa busur di tangannya, dan segera menemukan 3 kata busur Raja Dewa di gagang busur itu. Apakah busur ini disebut busur Raja Dewa? Sentian menatap busur Raja Dewa dan tidak bisa melepaskannya. Sentian menatap busur Raja Dewa di tangannya,
lalu dengan penasaran mengambil posisi dan menarik tali busur dengan kuat. Tetapi tidak peduli seberapa keras Sentian mencoba, tali busur itu tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Sentian tercengang. Setelah itu, Sentian melepaskan kekuatan Pola Dao, dan untaian kekuatan Pola Dao memasuki busur Raja Dewa, dan busur Raja Dewa akhirnya menunjukkan sedikit reaksi. Sentian menarik tali busur, dan tali busur Raja Dewa bergetar sedikit. Tetapi itu hanya bergetar dan tidak ditarik oleh Sentian. Tetapi ketika dia mencoba menarik busur Raja Dewa, Sentian terkejut karena ternyata kekuatan Pola Dao di badannya telah habis terkuras. Ini, Sentian tercengang. Dia telah mengumpulkan 2 garis kekuatan dengan susah payah, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak menarik busur Raja Dewa, tetapi menghabiskan semua kekuatan dari 2 garis itu. Ini sungguh keterlaluan. Bagaimana cara menggunakan benda ini? Sentian melihat busur Raja Dewa di tangannya, dan akhirnya melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan. Menatap lubang hitam yang menghilang dan mahiyat hidup yang padat di bawah gunung, Sentian duduk di gunung dengan linglung, merasa sedikit bingung sejenak. Sentian tidak menyadari bahwa setelah dia melemparkan busur Raja Dewa ke dalam cincin penyimpanan, mahiyat hidup besar itu melambaikan tangannya, dan mahiyat hidup yang tak terhitung jumlahnya sudah merangkak menuju gunung. Ketika Sentian menemukannya, dia mendapati mahiyat hidup itu telah merangkak berdiri. Sial! Sentian terkejut, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya pedang yang tajam melintas di langit seperti kilatan petir. Roh-roh mahiyat hidup yang mencapai kaki Sentian terbunuh seketika, dan pola kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke badan Sentian. Sentian menatap mahiyat hidup yang dipenggal di depannya dan tertegun sejenak. Ketika mereka baru saja masuk ke sini, mahiyat hidup mengabaikan kerusakan Sentian, dan sulit bagi mereka untuk menyerang Sentian. Tetapi sekarang lubang hitam itu telah hilang, mahiyat hidup ini mulai menyerang Sentian, dan Sentian berhasil membunuh mahiyat hidup ini. Melihat pemandangan ini, Sentian mulai bersemangat. Dengan begitu banyak jiwa yang tidak mati, kekuatan Pola Dao yang telah dikonsumsinya seharusnya segera terisi kembali. Sementara Sentian tertegun, lebih banyak lagi roh mahiyat hidup telah naik. Kali ini, Sentian mulai memegang pedang pembunuh naga dan langsung menyerbu ke arah mahiyat hidup, mulai membantai mereka. Meskipun mahiyat hidup ini banyak jumlahnya, kekuatan mereka tidaklah kuat. Sentian dapat membunuh lebih dari selusin mahiyat hidup hanya dengan 1 pedang. Namun, kekuatan Pola Dao yang dihasilkan oleh roh-roh mahiyat hidup ini juga sangat lemah. Sentian melirik mahiyat hidup yang berdesakan rapat di kaki gunung, di antaranya terdapat beberapa pemimpin mahiyat hidup, dan akhirnya pandangannya tertuju pada mahiyat hidup raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Jika mahiyat hidup besar ini terbunuh, kekuatan Pola Dao yang dihasilkan pastilah sangat dahsyat. Memikirkan hal ini, Sentian melonjak dan melompat menuju puncak gunung. Sentian di udara terus mengayunkan pedang pembunuh naga. Sinar pedang itu seperti bola meriam, meledak di antara pasukan mahiyat hidup. Mahiyat hidup yang tak terhitung jumlahnya terbunuh seketika, dan kekuatan Pola Dao di badan Sentian langsung berubah menjadi 1. Sentian mendarat di depan mahiyat hidup yang besar itu. Di depan mahiyat hidup yang besar ini, badan Sentian tampak sangat kecil. Namun, Sentian sama sekali tidak takut memegang pedang pembunuh naga. Ia mendongak dan melihat mahiyat hidup besar itu terus-menerus memancarkan energi jahat. Energi jahat itu mengelilingi mahiyat hidup besar itu dan membentuk baju besi tirai cahaya yang transparan. Saat aura jahat terus memancar dari mahiyat hidup raksasa itu, baju besi tirai cahaya menjadi semakin padat, dan akhirnya berubah menjadi perak bersinar. Mahiyat hidup besar itu menatap Sentian. Karena baju besinya, mahiyat hidup besar itu tampak lebih seperti orang sungguhan, hanya saja orang ini terlalu tinggi. Saat Sentian menatap mata mahiyat hidup besar itu, dia langsung merasakan aura yang sangat berbahaya. Pada saat ini, rambut Sentian berdiri. Tiba-tiba, mahiyat hidup besar itu menghembuskan nafas ke arah Sentian. Nafas energi jahat ini langsung membekukan ruang di sekitarnya, dan bunga es putih yang tak terhitung jumlahnya menyebar rapat di sepanjang ruang di sekitarnya dan mengepung Sentian. Sentian hanya merasakan angin dingin bertiup, lalu semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi putih. Udara di sekitarnya mengembun, dan Sentian tampak membeku di ruang ini. Sial,
Apakah orang ini begitu kuat? Aku seharusnya tidak turun untuk memprovokasi dia. Sentian merasa menyesal. Dia tidak menyangka bahwa makhluk hidup besar ini begitu kuat. Dia terjebak hanya dengan menghembuskan napas. Tetapi sekarang dia terjebak, Sentian harus kabur. Ruang di sekitarnya membeku. Sentian memikirkan api spiritualnya, jadi dia membalikkan telapak tangannya dan api biru muda muncul. Saat kekuatan spiritual Sentian terus meningkat, api spiritual menjadi semakin kuat, dan akhirnya Sentian melemparkannya dengan ganas ke ruang di depannya. Duar. Ruang bergetar, dan ruang yang padat itu memang membuat serangkaian suara pecah, dan akhirnya hancur dalam sekejap seperti kaca. Ruang di sekitar Sentian dipulihkan, dan perasaan tertekan pun lenyap. Kutu kupret, tidak sopan kalau tidak membalas. Sentian memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan api yang berkobar membakar pedang pembunuh naga itu. Lalu Sentian melompat dan menebas kepala makhluk hidup raksasa itu dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya keemasan yang cemerlang melesat di langit dan menghantam keras kepala makhluk hidup raksasa itu. Ding! Dengan suara keras, pedang pembunuh naga milik Sentian mengenai kepala makhluk hidup besar itu, namun tidak meninggalkan goresan sedikitpun. Bahkan baju besi perak yang berkilauan itu tidak tergores. Ini, Sentian tercengang. Serangan kuatnya tidak hanya gagal melukai makhluk hidup raksasa itu, tetapi bagaimana mungkin tidak ada jejak sedikit pun pada baju besi lawan. Makhluk hidup besar itu menatap Sentian, lalu melambai. Sebuah napas besar langsung menjatuhkan Sentian. Pada saat ini, badan Sentian seperti peluru yang ditembakkan, dengan cepat menabrak gunung di belakang. Badan emas Sentian yang tidak bisa dihancurkan mulai terbakar dengan api yang berkobar karena gesekan besar dengan udara. Pada saat ini, Sentian seperti bola api. Duar. Badan Sentian terbanting keras ke dinding batu dan tertanam di gunung sejauh lebih dari 10 meter. Setelah sekian lama, Sentian akhirnya merangkak keluar dengan susah payah. Badan emasnya yang tak terhancurkan telah lama hilang. Dia compang camping seperti pengemis, dan ada darah di sudut mulutnya. Benar-benar kutu kupret. Sentian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat saat melihat makhluk hidup besar itu. Sentian sekarang tahu bahwa dia bukan tandingan makhluk hidup raksasa ini. Belum lagi dirinya sendiri, bahkan jika Kuyuncang, seorang kaisar bela diri tingkat 8, datang, dia akan ditampar. Melihat makhluk hidup besar berjalan ke arahnya, Sentian menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba melompat ke atas, dan kabur ke puncak gunung. Ketika Sentian kabur ke puncak gunung, dia melihat jiwa-jiwa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya memanjat di belakangnya. Sentian sudah terluka, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan terus mengayunkan pedang pembunuh naga. Namun turun bukanlah solusi, karena roh-roh makhluk hidup itu terus memanjat ke atas tanpa henti. Namun tak lama kemudian, Sentian teringat sesuatu dan buru-buru mengeluarkan busur Raja Dewa dari cincin penyimpanan. Sentian menancapkan busur Raja Dewa ke tanah, dan busur Raja Dewa langsung memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Jiwa-jiwa makhluk hidup yang mendaki gunung menghilang tanpa jejak dalam sekejap di bawah cahaya keemasan ini. Melihat hal ini, makhluk hidup di kaki gunung mulai mundur. Bahkan makhluk hidup yang besar pun mundur jauh setelah melihat cahaya keemasan yang dipancarkan oleh busur Raja Dewa. Melihat makhluk hidup besar itu juga mundur, Sentian berpikir sejenak. Makhluk hidup ini sangat takut pada busur Raja Dewa. Apakah hanya busur Raja Dewa yang bisa menghadapi makhluk hidup besar itu? Sentian membelai busur Raja Dewa dengan ekspresi malu di wajahnya. Dia bahkan tidak bisa menarik tali busur sekarang. Bahkan jika makhluk hidup besar itu takut pada busur Raja Dewa, apa gunanya? Sentian duduk bersila di puncak gunung dan beristirahat sejenak, memulihkan kekuatan spiritual dalam badannya. Melihat makhluk hidup yang berdesakan rapat itu, Sentian sepertinya telah memikirkan sebuah solusi, lalu menyimpan busur Raja Dewa. Saat Sentian menyimpan busur Raja Dewa, para makhluk hidup mulai memanjat gunung. Sentian memegang pedang pembunuh naga dan mengayunkannya terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan pola Dao miliknya. Ketika ada terlalu banyak makhluk hidup dan Sentian sedikit kewalahan, dia akan mengeluarkan busur Raja Dewa dan menakuti makhluk hidup itu dalam sekejap. Dengan cara ini, Sentian juga dapat membunuh makhluk hidup dan meningkatkan kekuatan pola Tao tanpa bahaya. Setelah merasa bahwa metode ini layak,
Sentian mulai membunuh makhluk hidup itu berulang kali. Sentian sendiri tidak tahu berapa banyak hari dan malam dia telah membunuh seperti ini. Bagaimanapun, kekuatan Pola Dao dalam badan Sentian telah berubah menjadi 5. Aura yang dipancarkan oleh 5 Pola Dao jelas jauh lebih kuat. Sentian menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan kekuatan Pola Dao di badannya dan menemukan dirinya dalam dilema. Dia tidak tahu apakah dia harus menggunakan kekuatan pola ini untuk meningkatkan wilayahnya, atau menggunakan kekuatan pola ini untuk mencoba menarik busur Raja Dewa lagi. Pada akhirnya, Sentian masih tidak dapat menahan godaan dari busur Raja Dewa, dan memutuskan untuk mencoba lagi untuk melihat apakah dia dapat menarik busur Raja Dewa. Sambil menahan napas dan berkonsentrasi, Sentian mengerahkan kekuatan Pola Dao di badannya. Segera setelah itu, dada Sentian mulai bersinar, dan sinar kekuatan Tao perlahan muncul. Setelah itu, kekuatan Pola Dao memasuki busur Raja Dewa, dan busur Raja Dewa mulai bergetar sedikit, disertai dengan sedikit cahaya. Sentian memegang busur di satu tangan dan menarik tali busur dengan tangan lainnya. Kekuatan Pola Dao di badannya terus dilepaskan, dan busur Raja Dewa juga mulai berubah. Aura terus meningkat, dan tali busur di tangan Sentian mulai ditarik sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, Sentian menarik tali busur hingga jarak yang sangat pendek. Tepat saat tali busur ditarik, seberkas cahaya muncul pada busur Raja Dewa, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini memang busur ajaib, sungguh menakjubkan. Sentian tak kuasa menahan kegembiraannya dan mulai menarik tali busur sekuat tenaga. Namun tak lama kemudian, Sentian menyadari bahwa kekuatan kelima Pola Dao miliknya telah meredup. Kemudian tali busur kembali ke posisinya, begitu pula bulu anak panah pada busur Raja Dewa juga menghilang. Terlalu tidak normal. Sentian mengerutkan kening. Kekuatan 5 garis pola tidak dapat sepenuhnya membuka busur Raja Dewa. Melihat kekuatan yang dikonsumsi dari Pola Dao, Sentian hanya bisa menyingkirkan busur Raja Dewa. Untungnya, ada banyak makhluk hidup di bawah, dan kekuatan yang dikonsumsi dari Pola Dao dapat diisi ulang dengan cepat. Bagaimanapun, Sentian terjebak di sini dan tidak bisa pergi kemanapun. Selain fakta bahwa membunuh makhluk hidup ini memberinya kesenangan, Sentian benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika aku terjebak di sini seumur hidupku, apa yang akan terjadi pada ibuku? Bagaimana dengan wanita di sekitarku? Siapa ayahku? Sentian belum memecahkan semua misteri, dan dia tidak mau menyerah. Terlebih lagi, Sentian belum pernah mencicipi wanita manapun di sekitarnya. Jika mereka berpisah seperti ini, Sentian tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Tidak, saat aku bisa keluar dari sini, aku harus menjadikan mereka wanita sejatiku. Sentian mengambil keputusan secara diam-diam, lalu memegang pedang pembunuh naga, dia mulai bertarung lagi. Sejumlah besar makhluk hidup menghilang di bawah pedang Sentian. Sementara Sentian masih terjebak di sini, membunuh makhluk hidup setiap hari, situasi di 8 alam rahasia mulai berubah, dan seluruh 8 alam rahasia itu kacau. Di alam rahasia Gerbang Api, Jin Lifu dari Paviliun Zhan Yue, dengan banyak murid Paviliun Zhan Yue, melancarkan serangan dahsyat terhadap keluarga Ge dan Menara Tianluo. Seluruh alam rahasia Gerbang Api dilalap api perang. Jin Lifu, apa kau sudah gila? Kenapa kau tiba-tiba menyerang kami? Wajah Ge Changsheng pucat saat ini. Ia menatap Jin Lifu di depannya dan bertanya dengan bingung. Ge Changsheng, orang-orang dengan keyakinan yang berbeda tidak dapat bekerja sama. Energi spiritual akan segera bangkit kembali. Mempertahankan orang-orang sepertimu hanya akan merusak rencana kami, jadi kami harus membunuhmu terlebih dahulu. Kata Jin Lifu dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Jin Lifu, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau yang bersekongkol dengan Sekte Hati Iblis? Apakah kau ingin mengikuti Sekte Hati Iblis dan secara artifisial mengendalikan kebangkitan energi spiritual? Jiang Wuya dari Menara Tianluo mengerutkan kening dan menanyai Jin Lifu. Ya, karena kalian semua akan mati, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Faktanya, kita telah bergabung dengan Sekte Hati Iblis sejak lama. Ketika energi spiritual bangkit kembali, seluruh dunia akan dikuasai oleh kita. Jin Lifu tersenyum dingin, lalu dengan lembut menanggalkan pakaiannya, dan mengenakan jubah ungu cerah. Kamu ternyata utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis.
Ge Changsheng dan Jiang Wuya terkejut pada saat yang sama, dan mata mereka menyipit tanpa sadar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jin Lifu, yang telah tinggal di alam rahasia gerbang api selama puluhan tahun, ternyata adalah utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis. Tampaknya kolusi antara Paviliun Zhan Yue dan Sekte Mosin bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Jin Lifu, kenapa begitu? Kamu adalah pemimpin Paviliun Zhan Yue, jadi mengapa kamu rela menjadi guguk pelarian Sekte Hati Iblis? Ge Changsheng sangat bingung. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Jin Lifu. Bukankah lebih baik baginya untuk menjadi seorang pemimpin? Mengapa memilih menjadi seekor guguk? Kau tahu betul. Selama kita bisa menghidupkan kembali energi spiritual dan menguasai seluruh dunia sekuler, kita akan memiliki kesempatan untuk menyerang dunia surgawi. Apakah kau pikir mimpiku terbatas pada alam rahasia kecil ini? Aku akan membawa murid-muridku ke dunia surgawi, dan bahkan ke negeri dongeng, untuk menjadi penguasa seluruh dunia. Jin Lifu memiliki kerinduan yang tak terbatas, wajahnya penuh kegembiraan. Melihat ekspresi Jin Lifu, Jiang Wuya tersenyum dan berkata, dengan kekuatanmu, kau masih ingin menyerang dunia surga dan manusia, dan ingin melangkah ke negeri dongeng. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bahkan jika energi spiritual benar-benar pulih, kau hanyalah seekor guguk. Kau akan mati, tetapi kau masih sangat keras kepala. Jin Lifu sangat marah, auranya bergejolak, dan dia menamparkan Ge Changsheng dan Jiang Wuya. Ge Changsheng dan Jiang Wuya bergabung dan mulai bertarung melawan Jin Lifu. Pemandangan yang sama terjadi di semua 8 alam rahasia, dengan konflik dan pertarungan terjadi di setiap alam rahasia. Di alam rahasia Leimen, Han Fuseng dari Zixiao Mansion sedang menyeruput teh dan mendengarkan musik yang menyenangkan. Karena istrinya An Lingrong mengawasinya terlalu ketat, Han Fuseng tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menemukan Long Ruotiong, Ibu Sentian. Namun, Han Fuseng menempatkan Long Ruotiong di tempat rahasia, di mana seseorang mengurus kehidupan sehari-harinya. Ini jauh lebih baik daripada saat dia berada di ruang bawah tanah keluarga Long. Kepala istana. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Zixiao Mansion masuk dengan cepat. Ada apa? Kenapa kamu terburu-buru? Han Fuseng bertanya setelah melihat. Kepala istana, Lu Buwei dari benteng Changyue telah mulai memimpin orang-orang untuk menelan sekte dan keluarga lain. Di seluruh alam rahasia Leimen, banyak sekte dan keluarga kecil telah ditelan oleh benteng Changyue. Apa yang dilakukan Lu Buwei telah menyebabkan kekacauan di seluruh alam rahasia Leimen. Jika ini berlangsung lama, aku khawatir rumah Zixiao kita juga akan menderita. Bisik pengurus rumah tangga itu. Lu Buwei hanya ambisius. Apa gunanya mencaplok sekte dan keluarga kecil itu? Mereka tidak punya sumber daya. Karena dia menyukai mereka, biarkan saja dia pergi. Bahkan jika Lu Buwei menaklukkan semua sekte dan keluarga lain di alam rahasia Leimen, dia tidak bisa menyerang rumah Zixiao kita. Kedua keluarga kita memiliki hubungan terbaik. Lu Buwei selalu ingin aku menikahkan Qinger dengan putranya. Han Fuseng berkata dengan acuh tak acuh. Tuan, saya khawatir. Baiklah, turunlah. Han Fuseng dengan tidak sabar mengusir pengurus rumah tangga itu. Karena Lu Buwei suka mencaplok wilayah lain, biarkan saja dia melakukannya. Han Fuseng sama sekali tidak khawatir. Namun, yang tidak diketahui Han Fuseng adalah bahwa setelah Lu Buwei mencaplok sekte dan keluarga kecil itu, dia akan mencaplok rumah Zixiao mereka. Di mata mereka, tidak ada yang namanya hubungan baik atau buruk, yang ada hanya kepentingan. Lu Buwei juga seorang utusan berjubah ungu, tetapi utusan berjubah ungu ini tidak mengetahui identitas satu sama lain. Semenjak mereka menerima perintah dari yang berkuasa terakhir kali, mereka mulai merencanakan untuk mengambil tindakan di wilayah rahasia mereka masing-masing. Mereka harus menghilangkan semua faktor yang tidak menguntungkan bagi mereka sebelum energi spiritual bangkit kembali. Kalau tidak, ketika energi spiritual bangkit kembali, bukan hanya mereka saja yang akan merasakan manfaatnya. Alam rahasia lainnya juga dipenuhi mahyat dan darah, dengan teriakan pembunuhan di mana-mana. Di setiap alam rahasia, ada utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis. Jelas bahwa Sekte Hati Iblis telah merencanakan gerakan besar ini selama bertahun-tahun. Meskipun 8 alam rahasia berada dalam kekacauan, dunia sekuler tidak terpengaruh sama sekali dan tetap saja merupakan suasana yang damai.
Di dalam protektorat Dharma Kayoto, Tuan Si sedang medut, dan tampak sedikit kesedihan di wajahnya. Teh di hadapan Tuan Si sudah dingin, tetapi Tuan Si tidak meminum seteguk pun. Hal ini tidak akan pernah terjadi dalam keadaan normal, tapi Tuan Si sedikit tidak biasa hari ini. Tuan Si, tehnya sudah dingin. Saya akan menggantinya dengan yang lain. Sing Jun melangkah maju dan berkata dengan suara pelan. Tidak perlu, kamu bisa keluar. Tuan Si melambaikan tangannya. Melihat ini, Sing Jun tidak punya pilihan selain mundur dengan patuh. 8 alam rahasia sedang kacau sekarang. Apa yang akan terjadi. Saya berharap kali ini, Sentian dapat menghentikan malapetaka ini dan menyelamatkan semua manusia di dunia sekuler. Tuan Si bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, pintu kantor Tuan Si tiba-tiba terbuka. Anda harus tahu bahwa Anda tidak dapat masuk ke kantor Tuan Si tanpa memberitahu dan mengetuk pintu, tetapi sekarang beberapa orang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Tuan Si tahu siapa yang datang tanpa perlu melihat. Bagaimana latihanmu? Tanya Tuan Si sambil tersenyum. Tuan Si, kami telah mempelajari semua yang Anda ajarkan kepada kami. Hari ini saya ingin Anda mengajarkan kami lebih banyak lagi. Jiruksue melangkah perlahan ke depan dan berkata kepada Tuan Si. Ternyata orang-orang yang datang adalah Jiruksue dan beberapa orang lainnya. Karena mereka mendapat bimbingan dari Tuan Si, mereka mulai berlatih bela diri dengan putus asa. Tuan Si juga mengatakan bahwa mereka bisa datang menemuinya tanpa pemberitahuan apapun dan cukup mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Jadi begitu Jiruksue dan yang lainnya masuk, Tuan Si mengetahuinya. Begitu cepat, Tuan Si sedikit terkejut. Kakak-kakak, mari kita tunjukkan pada Tuan Si. Setelah mengatakan itu, Jiruksue, Gulinger dan Gejiai mulai bergerak. Dalam sekejap, beberapa orang sudah berada di luar halaman, dan kemudian aura yang mengerikan meletus. Mereka bergabung untuk menembakkan seberkas cahaya terang, yang melesat lurus ke langit, seolah-olah akan membuat lubang besar di langit. Dalam sekejap, langit mulai berubah. Langit yang awalnya cerah kini tertutup awan gelap, dan awan hitam menekan ke arah paviliun pelindung. Baiklah, jangan menimbulkan kepanikan di antara orang-orang. Tuan Si melambaikan tangannya ketika dia melihat ini. Beberapa orang menarik napas, dan fenomena aneh di langit itu lenyap seketika. Kalian benar-benar tidak mengecewakanku, dan sepadan bagiku untuk menggunakan semua sumber daya Kayoto untuk kalian. Kalau begitu aku akan mengajari kalian beberapa trik, tetapi ingat, kekuatan kalian harus dirahasiakan. Kalian harus menganggapnya sebagai kartu truf dan hanya mengambil tindakan ketika Sentian berada dalam bahaya besar. Tuan Si mengingatkan Jiruksue dan yang lainnya. Jangan khawatir, Tuan Si, kami mengerti. Jiruksue mengangguk. Ini juga dilakukan untuk mencegah Sentian menjadi malas. Dengan begitu banyak wanita cakap yang melindunginya, Sentian mungkin tidak akan bekerja keras di masa depan. Tuan Si mulai mengajarkan Jiruksue dan yang lainnya keterampilan baru lagi. Di Gunung Tanpa Nama, Sentian memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan telah membunuh banyak roh mahiat hidup. Kekuatan pola dao di badannya telah mencapai 8. Dengan satu kekuatan pola dao lagi, dia akan menjadi lengkap. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras Sentian mencoba membunuh mahiat hidup itu, baris pola terakhir tidak pernah menyala. Apakah kekuatan pola dao terakhir ini memerlukan sesuatu yang istimewa? Sentian sedikit frustrasi. Karena dia tidak dapat meningkatkan kekuatan pola dao, tidak ada gunanya bagi Sentian untuk membunuh mahiat hidup itu. Melihat mahiat hidup yang tingginya lebih dari 10 meter di kaki gunung, Sentian mulai gelisah lagi. Jika aku membunuh orang besar ini, aku bertanya-tanya apakah aku bisa membentuk 9 garis kekuatan. Sentian berpikir dalam hati saat dia melihat mahiat hidup besar itu. Akhirnya, Sentian melompat dan mendarat dengan anggun. Dia berencana untuk mencoba lagi. Bagaimanapun, dengan busur Raja Dewa, roh-roh mahiat hidup ini tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika dia tidak dapat mengalahkan mereka, dia bisa lari kembali ke gunung. Sentian mengayunkan 2 sinar pedang dari pedang pembunuh naga di tangannya, langsung memotiong jalan, lalu sosoknya melesat dan muncul di depan mahiat hidup besar itu. Ketika hantu mahiat hidup besar itu melihat Sentian, ia mengeluarkan suara mendengung. Untuk waktu yang lama,
mereka tidak punya cara untuk menghadapi Sentian, yang membuat makhluk hidup besar ini sangat marah. Sentian tidak berkata apa-apa lagi dan mengayunkan pedangnya ke arah makhluk hidup besar itu. Namun, pedang pembunuh naga milik Sentian menghantam baju zirah makhluk hidup raksasa itu, dan kobaran api langsung meledak. Masih belum ada cara untuk menghancurkan baju zirah makhluk hidup yang besar ini, dan tidak dapat melukai makhluk hidup itu sedikit pun. Makhluk hidup besar itu meraung dan menamparkan Sentian dengan keras menggunakan telapak tangannya. Sentian menggunakan badan fleksibelnya untuk menghindar dalam sekejap. Melihat makhluk hidup besar di depannya, Sentian perlu menemukan titik lemah makhluk hidup itu. Kemudian Sentian melihat bahwa pada leher makhluk hidup itu sepertinya ada sebuah tempat yang dapat digunakan untuk memasukkan pedang pembunuh naga, maka ia pun melompat berdiri. Pedang pembunuh naga di tangannya pun memancarkan sinar cahaya, lalu ia pun menikam dengan ganas ke arah leher makhluk hidup besar itu. Sentian menusiukkan pedangnya dengan sangat halus, bahkan seluruh pedang pembunuh naga itu pun menusiukkannya ke leher makhluk hidup raksasa itu. Melihat ini, Sentian sangat gembira. Dia pikir makhluk hidup raksasa itu pasti akan mati. Namun siapa sangka makhluk hidup itu seolah tidak terpengaruh sama sekali, malah menjadi sedikit maniak, meraung-raung, dan terus menggosok-gosokkan tangannya, sambil berteriak kepada Sentian agar memukulnya. Serangkaian roh jahat yang menakutkan membentuk tornado, yang meniup Sentian jauh, dan kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah. Sentian segera berdiri, lalu melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga terbang kembali ke tangannya, lalu dia segera berlari menuju puncak gunung. Namun siapa sangka makhluk hidup itu seolah tidak terpengaruh sama sekali, malah menjadi sedikit maniak, meraung-raung, dan terus menggosok-gosokkan tangannya, sambil berteriak kepada Sentian agar memukulnya. Serangkaian roh jahat yang menakutkan membentuk tornado, yang meniup Sentian jauh, dan kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah. Sentian segera berdiri, lalu melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga terbang kembali ke tangannya, lalu dia segera berlari menuju puncak gunung. Duduk di puncak gunung, Sentian memandangi jiwa-jiwa yang telah meninggal di bawah dan tak dapat menahan diri untuk tidak menyapa leluhur mereka. Sentian sekarang bukan tandingan makhluk hidup raksasa, dan tampaknya makhluk hidup itu mustahil dibunuh. Akan tetapi, karena busur Raja Dewa, roh-roh makhluk hidup itu tidak berani muncul. Sial, busur ini patah, kenapa aku tidak bisa menariknya? Sentian memegang busur Raja Dewa dan menarik tali busurnya lagi dengan frustrasi. Namun kali ini, Sentian benar-benar menarik tali busurnya secara langsung, dan sehelai bulu anak panah emas langsung muncul pada busur Raja Dewa. Sentian menatap busur Raja Dewa di tangannya, matanya penuh kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa menariknya. Pada saat Sentian menarik busur Raja Dewa, jiwa-jiwa makhluk hidup di kaki gunung tampak ketakutan. Mereka berbalik dan lari. Bahkan makhluk hidup besar itu pun melangkah dan segera kabur dari pandangan Sentian. Tanpa berpikir dua kali, Sentian mengarahkan busur Raja Dewa di tangannya ke makhluk hidup besar itu. Wus! Begitu Sentian melepaskan tangannya, sebuah anak panah emas melesat keluar dalam sekejap mata dan menembus makhluk hidup besar itu hanya dalam sekejap mata. Belum sempat dia meraung, makhluk hidup raksasa itu langsung jatuh ke tanah, berubah menjadi aura menyeramkan, dan langsung menuju ke arah Sentian. Saat nafas ini memasuki badan Sentian, kekuatan pola dao di badan Sentian akhirnya menyalakan yang ke-9. Selesai, kekuatan pola dao akhirnya selesai. Teriak Sentian dengan penuh semangat. Melihat busur Raja Dewa di tangannya, Sentian menariknya tanpa ragu-ragu, dan dalam sekejap ia menarik tali busur itu hingga panjang penuh. 3 helai anak panah besar muncul di busur Raja Dewa. Swiss, Swiss, Swiss. 3 anak panah ditembakkan bersamaan, bagaikan 3 bola meriam jatuh dari langit, dengan kobaran api yang berkobar-kobar, melesat langsung ke arah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawah gunung. Duar duar duar. Saat ledakan terdengar, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Hahaha, senangnya. Busur Raja Dewa ini benar-benar luar biasa. Sentian tertawa terbahak-bahak. Tetapi Sentian sama sekali tidak menyadari bahwa saat dia menarik busur Raja Dewa, dunia di sekitarnya mulai berubah. Langit yang awalnya kelabu kini berubah semakin gelap dan suram. Rasanya seperti saat badai akan datang.
Baru setelah langit benar-benar gelap dan roh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berhenti kabur dan malah berlutut di tanah, Sentian menemukan sesuatu. Apa yang terjadi? Sentian menatap sekeliling dengan linglung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia melihat seberkas cahaya di langit, melesat ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Melihat ini, Sentian buru-buru menarik busur Raja Dewa dan mengambil posisi bertahan. Aliran cahaya itu berhenti seketika saat mencapai Sentian, lalu sesosok muncul. Ketika Sentian melihat seseorang benar-benar muncul, dia langsung sangat senang. Sekarang dia bisa mengetahui di mana tempat ini. Namun ketika dia melihat wajah orang itu dengan jelas, dia tertegun sejenak. Ketika pihak lain melihat bahwa itu adalah Sentian, dia juga tercengang. "Kenapa kamu?" Kedua orang itu mengeluarkan suara terkejut hampir bersamaan. Ternyata pihak lain tidak lain adalah Yin Demon yang diselamatkan oleh Sentian. "Bagaimana kau bisa sampai di sini?" Yin Mo bertanya kepada Sentian dengan heran. Ketika dia melihat Sentian memegang busur Raja Dewa di tangannya, dia bertanya lagi. "Apakah kau yang menarik busur Raja Dewa?" "Ya, aku yang menariknya." Sentian mengangguk, lalu dengan singkat menceritakan kepada Yin Mo bagaimana dia bisa sampai di sini. "Yin Mo, bukankah kau sudah kembali ke alam surga? Dan melihatmu, kau bukan lagi jiwa yang tersisa. Apakah kau telah membangun kembali badanmu?" Sentian tidak mengerti mengapa Yin Mo muncul di sini. Namun Yin Mo tidak menjawab Sentian, tetapi bergumam pada dirinya sendiri. "Sial, aku tidak menyangka ada lorong di bawah altar. Kau belum menjawabku, tempat apa ini? Bukankah kau pergi ke alam surga?" Sentian bertanya pada Yin Mo. "Ini adalah dunia surga dan manusia," kata Yin Mo. "Apa? Ini adalah dunia surga dan manusia?" Sentian tertegun sejenak dan melihat sekeliling dengan tak percaya. "Ini, mengapa dunia surga dan manusia seperti ini? Dunia surga dan manusia ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Sentian." "Baiklah, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu. Kembalilah dengan cara yang sama seperti saat kamu datang ke sini, kalau tidak, kamu tidak akan bisa segera pergi." Yin Mo mendesak Sentian dengan cemas. "Tapi aku tidak bisa pergi. Lubang hitam itu telah menghilang dan aku tidak bisa kembali," kata Sentian. "Bisakah kamu juga mendapatkan bulu panah bening di sini?" tanya Yin Demon. "Ya." Sentian mengeluarkan bulu panah dari cincin penyimpanan. "Gunakan busur Raja Dewa untuk menembakkan anak panah ke langit, dan jalan akan terbuka," kata Yin Mo kepada Sentian. "Aku ingin tahu, di manakah tempat ini di dunia surga dan manusia? Karena aku di sini, tidak bisakah kau menunjukkan keramah tamahanmu sebagai tuan rumah yang baik dan mengajakku berkeliling dunia surga dan manusia? Mengapa kau begitu ingin aku kembali?" Sentian tidak mengerti mengapa iblis ini begitu ingin dia kembali. "Aku benar-benar tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu. Cepat tarik busur Raja Dewa untuk membuka jalan." Yin Mo sedikit marah dan berkata dengan keras kepada Sentian. Melihat ekspresi cemas Yin Mo, Sentian tidak berkata apa-apa lagi. Dia menarik tali busur dan membidik ke langit yang gelap. Wus! Sentian menembakkan anak panah sebening kristal ke langit dengan seluruh kekuatannya. Anak panah itu langsung meledak di udara. Langit yang awalnya gelap dan menindas menjadi cerah dalam sekejap. Dan di bawah langit biru yang biru, sebuah lubang hitam perlahan muncul. Ada daya isap yang sangat besar di sekitar lubang hitam itu, yang terus-menerus menyedot semua yang ada di sekitarnya. Setelah melihat lubang hitam, semua roh makhluk hidup perlahan melayang ke udara dan kemudian tersedot ke dalam lubang hitam. "Cepat, cepat!" Ketika Yin Mo melihat lubang hitam itu muncul, dia buru-buru mendesak Sentian. Sentian ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yin Mo menamparnya dengan telapak tangannya, yang langsung mengirim Sentian ke sekitar lubang hitam. Kekuatan hisap yang besar menyedot Sentian. Setelah sosok Sentian benar-benar menghilang, Yin Mo melambaikan tangannya, dan lubang hitam di langit perlahan menghilang. Yin Mo menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari Putra Naga, dia dapat menarik busur Raja Dewa dengan mudah. Tepat setelah dia selesai berbicara, Yin Mo sedikit mengernyit, wajahnya berubah seketika, dan kemudian dia melirik sesuatu yang tidak jauh, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap.
Tepat setelah setan Yin pergi, lebih dari selusin sinar cahaya muncul dalam sekejap dan langsung di puncak gunung. Belasan orang menatap sekeliling. Tepatnya, mereka bukanlah manusia, melainkan selusin monster berkepala binatang dan berbadan manusia. Tuanku, busur Raja Dewa hilang. Pasti ada yang menariknya. Seorang pria berkepala tikus datang dan berkata kepada seorang pria berkepala singa. Siapa orang itu? Dia benar-benar menarik busur Raja Dewa dan membunuh Titan Mahyat hidup. Ada hawa dingin di mata singa itu dan nadanya sangat menyeramkan. Semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, kepala singa melambaikan tangannya dan berkata, kejar mereka. Aku harus menemukan orang yang menarik busur Raja Dewa. Tak lama kemudian, monster berkepala hewan dan berbadan manusia itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Pada saat ini, Sentian, setelah melewati masa yang sangat gelap, kembali ke lembah. Saat aku keluar dari gua, lembah itu sudah dipenuhi makhluk hidup yang padat. Jiwa-jiwa makhluk hidup ini terjebak di sini, gerbang menuju lembah ditutup, dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Siapa gerangan yang menutup gerbang itu? Mungkinkah Leng Wudao dan yang lainnya tidak ingin aku keluar? Ketika Sentian melihat gerbang lembah yang tertutup rapat, ia menduga bahwa Leng Wudao dan yang lainnya yang melakukannya. Namun, dengan begitu banyak roh makhluk hidup, Sentian tidak terburu-buru untuk keluar. Dia membunuh roh-roh makhluk hidup ini terlebih dahulu dan mengisi kembali kekuatan pola Dao miliknya. Namun, di lembah ini, Sentian tidak menggunakan busur Raja Dewa. Pedang pembunuh naga sudah cukup untuk menghadapi makhluk hidup biasa ini. Sentian mengambil pedang pembunuh naga dan memulai pembantaian gila-gilaan. Dia menjadi semakin bersemangat saat membunuh lebih banyak lagi. Pada saat ini, di jurang luar lembah, Leng Wudao dan yang lainnya sedang berlatih keterampilan yang diajarkan oleh Yao King. Setelah sekian hari, mereka akhirnya mempelajari misteri teknik ini. Tidak heran banyak orang lebih suka dimarahi daripada memilih untuk berlatih kultivasi jahat. Teknik kultivasi jahat memang kuat, tetapi agak brutal dan berdarah. Leng Wudao berkata dengan gembira setelah mempelajari teknik tersebut. Dalam masyarakat ini, kekuatan adalah segalanya. Ini adalah masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah, jadi tidak ada yang namanya kebrutalan. Ayo buka pintunya dan biarkan makhluk hidup itu keluar. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Tong Haiyang. Baiklah, kalau begitu mari kita buka gerbangnya. Setelah sekian hari, pasti ada cukup banyak roh makhluk hidup di sini. Tetapi roh-roh makhluk hidup ini masih perlu kita bunuh, dan murid-murid lainnya tinggal mengambil sisanya, kata Leng Wudao. Leng Wudao telah berbicara, dan tentu saja tidak ada yang tidak mematuhinya. Selain itu, para pengikut dari sekte-sekte besar tidak memiliki suara sama sekali. Leng Wudao dan teman-temannya melangkah maju dan mulai bekerja sama untuk membuka gerbang lembah. Tepat ketika Leng Wudao dan yang lainnya membuka pintu, tidak jauh dari jurang, Yue Bukun, Ku Yuncang dan yang lainnya telah mencari Sentian selama berhari-hari. Tetapi tidak ada tanda-tanda Sentian, dan semua orang sangat cemas. Tuan, apakah Tuan Sen benar-benar mengalami kecelakaan? Liu Xing berkata kepada Yue Bukun. Jangan bicara omong kosong, tidak akan terjadi apa-apa pada Tuan Sen. Yue Bukun melotot tajam ke arah Liu Xing. Sepertinya aku harus menggunakan jurus pamungkasku. Sang peramal menarik napas dalam-dalam, dan setelah selesai berbicara, dia benar-benar mengeluarkan segenggam koin tembaga dari badannya. Lalu lemparkan koin tembaga itu ke udara. Bentuk formasi. Sang peramal berteriak, dan para pengikut kelompok peramal segera membentuk formasi Bagua, dan masing-masing dari mereka menerima koin tembaga di tangan mereka. Para pengikut ramalan itu serentak mengeluarkan setetes darah dari alis mereka dan meneteskannya ke koin tembaga. Sang peramal tiba-tiba menepuk dadanya sendiri. Puff! Seteguk darah menyembur keluar dari mulut sang peramal, dan langsung membentuk tirai merah darah di udara. Tiba-tiba, koin tembaga di tangan para pengikut geng ramalan mulai memancarkan cahaya, menyinari tirai merah darah. Perlahan-lahan, sebuah sosok muncul di layar, dan tak lama kemudian sosok itu menjadi jelas. Itu adalah adegan Sentian memegang pedang pembunuh naga dan membunuh makhluk hidup. Tuan Sen, ini Tuan Sen. Liu Rui berteriak dengan gembira. Ini ada di lembah itu, di lembah di dalam jurang.
Yue Bukun juga melihat bahwa Sentian ada di lembah itu. Gambar itu hanya muncul beberapa detik sebelum menghilang seketika. Semua koin tembaga di tangan para pengikut kelompok peramal hancur seketika. Sang peramal jatuh terduduk ke tanah, jelas-jelas terluka parah. Melihat ini, Ku Yuncang mengulurkan tangannya dan aliran energi langsung memasuki badan peramal nasib itu. Saya merasa lega melihat Tuan Sen baik-baik saja. Seniorku, jangan khawatirkan saya. Anda harus pergi mencari Tuan Sen. Saya akan baik-baik saja setelah beberapa hari pemulihan. Kata peramal itu lemah. Baiklah, kalau begitu kamu istirahat saja di sini. Kami akan segera kembali. Ku Yuncang mengangguk. Ku Yuncang segera membawa Yue Bukun menuju jurang, sementara sang peramal dan banyak pengikut kelompok peramal tetap tinggal di tempat mereka. Aku baru saja menggunakan jurus spesialku dan menyebabkan luka dalam pada peramal itu. Di dalam jurang, Leng Wudao memimpin semua orang untuk membuka pintu, dengan penuh semangat ingin membunuh makhluk hidup dan meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi ketika pintu perlahan terbuka, semua orang tercengang. Karena lembah itu kosong, tidak ada jejak orang Mahtei. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin tiba-tiba tidak ada makhluk hidup di sini? Leng Wudao berkata dengan heran. Ayo kita masuk dan melihat apakah ada yang salah dengan pintu masuk gua. Tong Haiyang berencana untuk pergi ke pintu masuk gua tempat makhluk hidup muncul dan melihatnya. Namun saat mereka hendak berjalan lebih jauh ke dalam lembah, mereka menemukan sesosok yang menghalangi jalan mereka. Ketika sosok itu perlahan berbalik, semua orang tercengang. Sentian. Mereka semua berkata serempak, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Mereka mengira Sentian telah meninggal setelah melompat ke lubang hitam, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Sentian masih hidup. Tak usah dikatakan lagi bahwa semua makhluk hidup di lembah ini pasti telah dibunuh oleh Sentian. Anakmu tidak Mahtei. Leng Wudao berkata dengan heran. Kamu belum Mahtei, bagaimana aku bisa Mahtei? Sentian menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Bahkan jika kau tidak Mahtei, kau tidak akan bisa hidup sekarang. Kali ini aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan melihatmu dicincang menjadi saus daging. Leng Wudao akan menyaksikan Sentian Mahtei dengan matanya sendiri kali ini. Aku hanya takut kau tidak memiliki kemampuan dan tidak bisa membunuhku sama sekali. Wajah Sentian tenang. Bahkan saat menghadapi Leng Wudao dan Master Dunia tersembunyi lainnya, tidak ada riak di hatinya. Dengan busur Raja Dewa di tangannya, Sentian dapat mengabaikan orang-orang di depannya. Kutu kupret, kau cari Mahtei saja. Leng Wudao tidak mau membuang waktu bicara dengan Sentian, jadi dia bersiap menyerang Sentian. Namun sebelum Leng Wudao sempat bergerak, tiba-tiba aura mengerikan datang dari luar, diikuti beberapa sosok yang menghalangi Sentian. Beraninya kau bersikap kasar pada Tuan Sen, kau mencari kemahteihan. Mata Ku Yuncang terbuka lebar, dan dia melambaikan tangannya. Kekuatan yang besar dan mengerikan langsung menjatuhkan Leng Wudao. Semua orang ketakutan saat melihat Ku Yuncang tiba-tiba muncul. Bagaimanapun, Ku Yuncang telah memperlihatkan kepada mereka kekuatan alam transformasi belum lama ini. Leng Wudao bangkit dan menatap Ku Yuncang dengan wajah pucat, dia sangat terkejut. Meskipun Ku Yuncang belum mencapai tahap transformasi, dia setidaknya adalah seorang martial emperor tingkat 8. Kekuatan seperti itu benar-benar di luar kemampuannya untuk menghadapinya. Hanya jika mereka semua menyerang bersama-sama mereka dapat mengalahkan Nang Ku Yuncang. Tetapi sekarang dengan adanya Sentian dan Yue Bukun di sini, Leng Wudao dan gerombolannya tidak lagi diuntungkan. Awalnya Sentian ditakdirkan untuk Mahtei, tetapi sekarang menjadi seperti ini, yang hampir membuat Leng Wudao marah setengah Mahtei. Dia bertanya-tanya mengapa begitu sulit membunuh Sentian. Kutua, jangan risaukan urusanku. Biarkan aku belajar dari Leng Wudao hari ini. Kata Sentian kepada Ku Yuncang. Tuan Sen, dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak sebanding dengan Leng Wudao. Biarkan aku membunuh mereka. Ku Yuncang takut bahwa Sentian tidak sebanding dengan Leng Wudao. Jangan khawatir, karena aku berani mengatakannya, itu berarti aku benar-benar yakin. Kata Sentian sambil tersenyum tipis. Melihat Sentian begitu percaya diri, Ku Yuncang mengangguk dan kemudian minggir. Jika saat itu Sentian bukan tandingan Leng Wudao, maka akan sama saja jika dia menyelamatkan Sentian. Leng Wudao,
Aku memberimu kesempatan sekarang untuk melawanku 1 lawan 1. Jika aku bukan lawanmu, kau bisa membunuhku kapan saja. Sentian berkata kepada Leng Wudao dengan nada provokatif. Sentian, kamu terlalu sombong. Mari kita sepakati bahwa jika kamu bukan lawanku, kamu tidak boleh membiarkan monster tua itu membantumu. Leng Wudao juga takut Ku Yuncang akan mengambil tindakan. Tentu saja, jika kemampuanku tidak sebaik milikmu, aku tidak akan mengeluh bahkan jika aku mati di tanganmu. Kata Sentian sambil tersenyum tipis. Baiklah, ayolah. Tatapan mata Leng Wudao sedikit menyipit, energi di dalam badannya tampak mendidih dan bergolak, kemudian pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mulai mengelilinginya, masing-masing pedang membawa kekuatan yang luar biasa. Formasi pedang terbang. Kok Leng Wudao bisa menggunakan jurus pamungkasnya di jurus pertama? Tanya Yue Bukun dengan heran setelah melihat formasi pedang di sekeliling Leng Wudao. Tampaknya Leng Wudao ingin membunuh Sentian dengan satu serangan, tidak memberi Ku Yuncang kesempatan menyelamatkannya. Melihat ini, Ku Yuncang sedikit mengernyit, lalu menatap orang-orang dari dunia tersembunyi di belakang Leng Wudao dan berkata, Tuan Shen sedang bertarung dengan Leng Wudao. Jika ada di antara kalian yang berani membantu Leng Wudao, aku akan menghajarnya sampai babak belur. Ku Yuncang takut Sentian akan bermain trik lagi saat bertarung dengan Leng Wudao. Intimidasi Ku Yuncang menyebabkan semua orang di alam tersembunyi mundur. Tidak ada yang ingin membantu Leng Wudao saat ini. Pergilah ke neraka. Leng Wudao bergerak, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Sentian. Sentian mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan badan emasnya yang tak terhancurkan menutupi seluruh badannya. Dia kemudian mulai bertarung dengan Leng Wudao. Sentian tidak menggunakan kekuatan bintang, dia juga tidak mengeluarkan busur Raja Dewa. Benda-benda ini adalah kartu truf terakhirnya. Leng Wudao awalnya ingin membunuh Sentian dengan satu gerakan, tetapi ketika dia mulai bertindak, dia menemukan bahwa kekuatan Sentian jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sesaat, pedang kedua pria itu saling berkilat, kehampaan bergetar, dan ledakan terus terdengar di lembah. Semua orang menyaksikan pertarungan antara keduanya dengan takjub. Mereka tidak menyangka bahwa Sentian akan mampu melawan Leng Wudao, dan Leng Wudao tidak menang telak. Leng Wudao mulai merasa cemas saat ini. Jika dia tidak bisa membunuh Sentian dalam sekejap, dan pertarungan terus berlanjut seperti ini, orang-orang di dunia tersembunyi itu mungkin akan perlahan-lahan lepas dari kendalinya dan tidak akan ada yang mendengarkannya lagi. Bersambung.